Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 659 Walton Juni. Guild formasi juga dapat ditemukan di pusat kota, seperti kebanyakan organisasi besar. Menggunakan penampilan berbeda yang diberikan oleh Ryan dan Rowan, Frandin memasukinya dan menuju ke counter. Ryan dan Kia juga mengikutinya, berpura-pura menjadi budaknya. Pekerja di guild kemudian menatap Frandin sebelum bertanya, "Halo, ada yang bisa saya bantu?" Frandin kemudian menunjuk aturan ujian di dinding dan bertanya, "Saya datang ke sini untuk mengikuti ujian. Berapa harganya?" "Ini 100 batu roh peringkat 1. Setelah itu, kamu harus mengikuti tes pengetahuan. Selama kamu mendapatkan 50% atau lebih pertanyaan dengan benar, kamu dapat melanjutkan ke tes kedua. Di sana, kamu harus menganalisis beberapa formasi acak yang dipilih oleh guild dan memberitahu efeknya tanpa mengaktifkannya. Last but not least, Anda akan diminta untuk menggambar formasi Anda sendiri. Tentu saja, Anda juga perlu menyediakan bahan sendiri tergantung pada jenisnya, formasi yang ingin kamu gunakan." Frandin sangat menyukainya karena kurang lebih itulah yang dikatakan Ryan dan Kia kepadanya. Ryan dan Kia membutuhkan bahan studi untuk formasi tingkat puncak bumi. Materi formasi master pemula selalu tersedia untuk umum, dan Frandin sudah mendapatkannya sejak lama. Selain itu, Ryan dan Kia sudah tahu banyak, hanya perlu melakukan beberapa revisi pada materi yang sebenarnya karena formasi planet memiliki kualitas yang lebih rendah. Minat utama mereka hanyalah fakta bahwa mereka menggunakan Soul Rune, sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Frandin kemudian menuju ke ruangan lain di mana dia bisa melihat beberapa kontestan lain menunggu. Dari kelihatannya, guild menerima beberapa kandidat setiap hari, jadi ada tes harian. Beberapa dari mereka juga memiliki pelayan manusia sendiri, jadi tidak ada yang terlalu peduli dengan Frandin dan miliknya sendiri. Kelompok mereka menunggu di sana selama sekitar 1 jam sebelum serikat mengirim seseorang untuk memberikan tes. "Baiklah, kalian semua, kalian bisa memanggil saya Hudin jika kalian belum pernah melihat saya sebelumnya. Saya akan memimpin ujian hari ini. Ikutlah dengan saya. Ujian pengetahuan sudah disiapkan. Adapun mereka yang memiliki manusia, silakan tinggalkan mereka di sini. Mereka bisa melihat ujian dari jauh. Itu untuk mencegah kecurangan dan memastikan bahwa yang memiliki ilmu itu adalah dirimu sendiri." Frandin, Kia, dan Ryan saling mengangguk sebelum Frandin menuju ke ujian. Begitu berada di dalam ruangan, semua orang diberi tes, yang berisi lebih dari 300 pertanyaan. Namun demikian, Ryan dan Kia tidak khawatir. Mereka memastikan untuk mengukir semua titik formasi tingkat rendah ke kepala Frandin selama beberapa bulan terakhir. Jika itu hanya tes master formasi tingkat rendah bumi, maka mereka yakin Frandin tidak akan memiliki masalah. Keluarga Zasvin punya waktu 3 jam untuk menjawab pertanyaan. Apakah mereka menyelesaikan semuanya atau tidak, itu tidak masalah. Selama mereka mendapatkan setidaknya 50% benar, mereka bisa menuju ke tes berikutnya. Frandin sedikit gugup pada awalnya tetapi secara bertahap menjadi lebih santai seiring berjalannya waktu. Bukannya dia tahu semua jawaban, tapi dia pasti bisa mengidentifikasi lebih dari 50%. Frandin mengurangi langkahnya mendekati akhir pertanyaannya untuk tidak mendapatkan perhatian yang tidak perlu, menyelesaikannya hanya beberapa menit sebelum 3 jam berakhir. Asisten Hudin kemudian mengumpulkan lembaran sebelum dia berkata, "Bagus. Asisten saya akan membutuhkan waktu untuk menyelesaikan memeriksa jawaban Anda, jadi mari kita mulai tes kedua saat kita melakukannya. Ikutlah dengan saya." Semua orang mengikuti Hudin ke ruangan yang jauh lebih besar. Di sana, mereka bisa melihat satu formasi besar yang memproyeksikan beberapa gambar di udara melalui manipulasi energi spiritual. Hudin kemudian menatap semua orang dengan ekspresi acuh tak acuh saat dia menjelaskan, "Seperti yang kalian semua tahu, tes kedua adalah menganalisis formasi yang ditampilkan di sini. Formasi yang muncul adalah acak, jadi bahkan saya tidak bisa membedakan mana yang akan dipilih. Setiap formasi yang dipajang akan berada di sana selama 5 menit. Setelah itu, secara otomatis akan berubah menjadi yang baru." Ia kemudian menunjuk lembaran kertas di beberapa meja yang disiapkan untuk para peserta sambil melanjutkan, "Cukup tandai saja jawaban kalian di sana, dan itu sudah cukup." Semua orang bertindak seolah-olah itu adalah hal yang normal. Dari tampilannya,
tidak sedikit peserta yang pernah mencobanya namun gagal. Jelas, tidak masalah jika Anda gagal selama Anda membayar biaya untuk mencoba lagi. Untuk kelompok Ryan, itu adalah hal yang baik. Yah, dari apa yang dilihat Ryan dan Kia sejauh ini, mereka tidak berpikir Frandin akan mempermasalahkannya. Sebagai orang dari planet dengan formasi yang lebih berkembang, tes ini kurang lebih merupakan lelucon. Frandin pasti diuntungkan dari fakta ini ketika mereka mengajarinya. Houdin kemudian memeriksa formasi tampilan untuk terakhir kalinya sebelum memberi perintah. Baiklah, tes ini akan memakan waktu 2 jam. Anda boleh mulai. Begitu dia mengatakan itu, formasi pertama ditampilkan di udara. Beberapa langsung menunjukkan ekspresi gelap, sementara yang lain tampak merenungkan sesuatu. Ada juga beberapa kecil yang langsung mengidentifikasi formasi. Frandin, seperti yang bisa dibayangkan, adalah salah satu dari mereka ketika dia menandai jawabannya. Formasi penyembunyian kabut, tipe tingkat rendah bumi, mandiri tetapi bisa diperkuat jika batu roh ditambahkan. Bisa ditembus. 5 menit berlalu sebelum formasi berikutnya muncul. Dan begitu saja, satu demi satu formasi ditampilkan saat semua orang menjawab pertanyaan. Frandin tidak merasakan ketegangan lagi. Benar saja, level yang diberikan Ryan dan Kia padanya jauh di atas yang dibutuhkan tes. Akhirnya, formasi terakhir menghilang dari udara saat Houdin mengangguk. Baiklah, tes ini selesai. Berikan lembar jawaban kepada asisten di sisimu. Houdin kemudian melihat Zasvins lain yang kembali dengan beberapa kertas sambil berkata, sepertinya hasil tes pengetahuan Anda sudah siap. Apakah Anda melakukannya dengan baik dalam tes ini atau tidak? Tidak masalah jika Anda tidak mendapatkan setidaknya 50% benar selama tes sebelumnya. Baiklah, saya akan mulai dari atas ke bawah. Tempat pertama dengan 93% jawaban mereka benar, Walton June. Walton June adalah nama yang digunakan Frandin dengan penampilan barunya. Bab 660 ini lebih mudah dari yang kita pikirkan. Semua orang menatap Frandin dengan kaget di mata mereka. Itu adalah angka yang sangat tinggi karena Guild tidak pernah menahan diri dengan kesulitan tes pengetahuan. Lagi pula, mengapa Guild mengizinkan seseorang untuk lulus hanya dengan hasil 50% plus? Itulah jawabannya. Itu sulit. Nah, ternyata Frandin juga kaget dengan hasil itu. Selama tes pengetahuan, dia tahu sekitar 80% jawaban. Adapun sisanya, yah, tebaknya. Dia mengambil pertanyaan-pertanyaan itu dan menggunakan hal-hal yang dia tahu untuk dibandingkan sebelum menuliskannya. Bahkan dia tidak berharap itu akan berjalan dengan baik. Houdin mengangguk pada Frandin dengan puas saat dia berkata, senang melihat kamu tidak mengendur di area teoretis. Setelah itu, dia terus mengumumkan hasilnya. Matlam Lacal, 81%. Suom Batevo, 75%. Kimi Parana, 72%. Akhirnya, dia membaca nama belakang sebelum melihat Zasvins lainnya saat dia berkata, nama-nama yang tidak saya panggil telah gagal mencapai setidaknya 50% dari pertanyaan dengan benar. Anda dapat pergi. 3/4 Zasvin pergi tepat setelahnya, berpikir untuk kembali lagi di lain hari. Adapun yang lainnya, mereka masih gugup karena mereka tahu bahwa hasil tes kedua akan menyusul. Dengan itu, tes kedua, kata Houdin sambil melihat hasilnya. Hanya ada 24 formasi yang ditampilkan selama 2 jam itu, satu setiap 5 menit. Secara alami, jauh lebih mudah dan lebih cepat untuk memeriksa jawabannya. Oh, Walton, kamu benar-benar tahu barang-barangmu. Houdin tersenyum. Walton June, 17 formasi diidentifikasi dengan sempurna. Suom Batevo, 15 formasi yang teridentifikasi dengan sempurna. Tosil Watt, 14. Frandin bahkan mendapat lebih banyak perhatian sekarang. Dia benar-benar melakukan jauh lebih baik daripada orang lain. Nah, Frandin menggunakan nama yang berbeda. Selain itu, dia akan menghilang begitu dia mendapatkan materi pelajaran untuk Ryan dan Kia. Meski begitu, tidak masalah jika para Zasvin pada akhirnya menaruh begitu banyak perhatian padanya. Houdin memang terkesan dengan Frandin, atau Walton dalam hal ini, tapi sepertinya dia tidak akan mempermasalahkannya. Lagi pula, seseorang seperti dia muncul sesekali. Namun demikian, dia suka melihat para jenius formasi baru ini. Pada akhirnya, seseorang juga harus menjawab dengan benar setidaknya setengah dari formasi yang ditampilkan dalam tes kedua, yang membuat lebih dari setengah peserta yang tersisa pulang.
Setelah itu, mereka semua dibawa ke tempat lain. Hudin kemudian melihat ke 9 kandidat yang tersisa sebelum berkata, "Baiklah, tugasmu sangat sederhana. Gambarlah 3 formasi tingkat rendah bumi dalam bentuk apapun. Selama mereka berfungsi, kamu akan diterima di guild." Dia kemudian menunjuk ke konter di sisi pintu masuk sambil melanjutkan, "Jika kamu tidak memiliki bahan untuk formasi, kamu dapat membelinya di sana. Tentu saja, kamu harus membayarnya." Hudin melihat waktu sebelum mengumumkan, "Kamu punya waktu 3 jam untuk menyelesaikan formasi. Sekarang kamu bisa mulai." Frandin tidak membutuhkan bahan tambahan karena Ryan dan Kia menyiapkan segalanya untuknya. Dia dengan cepat menuju ke ruang kosong di lapangan dan mulai mengerjakannya. Untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik, Frandin memutuskan untuk menggambar 3 formasi yang sangat sederhana. Pengumpulan energi, aliran energi, dan formasi awan hujan kecil. Hudin memperhatikan apa yang dilakukan Frandin, Walton, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Dia merasa Frandin bisa melakukan jauh lebih baik dari itu tetapi takut gagal dalam ujian. Lagi pula, itu bukan masalahnya, jadi dia tidak ikut campur. Namun, dia dengan cepat melihat sesuatu yang berbeda dalam formasi Frandin. Rune itu? Ini pertama kalinya aku melihat pengaturan seperti itu. Ada beberapa rune yang aku juga tidak tahu. Yah, itu sudah diduga karena Ryan dan Kia mengajarinya formasi planet Sunkan. Frandin tidak membutuhkan 3 jam penuh untuk menyelesaikannya. Pada saat 1 jam habis, dia sudah menyelesaikan ketiga formasi. Yah, itu tidak mengesankan siapapun karena tingkat formasi Frandin. Satu-satunya yang menunjukkan minat adalah Hudin sendiri, yang memperhatikan bahwa formasi Frandin menggunakan aliran pemikiran yang sama sekali berbeda. Apalagi rune yang tidak diketahui. Nah, Hudin cepat pulih dan tidak mengatakan apa-apa. Lagi pula, dia harus memperhatikan formasi orang lain juga. Dia akan meluangkan waktu untuk menganalisisnya lebih dalam setelah semua orang menyelesaikan pekerjaan mereka. Waktu berlalu dalam sekejap, dan segera, 3 jam habis. Ke-9 kandidat menyelesaikan formasi mereka, tetapi hanya sedikit yang tampak yakin bahwa ketiganya akan berhasil. Hudin tidak peduli dengan mereka. Sekarang dia mengkonfirmasi bahwa tidak ada kecurangan selama proses itu, dia bisa pindah ke formasi Frandin dan memeriksa apakah itu berhasil. "Ini susunan rune yang agak berbeda," kata Hudin sambil memperhatikan formasi Frandin. Segera, dia bertanya, "Bahkan ada beberapa rune yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Apakah itu benar-benar berfungsi?" Frandin tertawa sebagai tanggapan ketika dia menjawab, "Tapi tentu saja. Bagaimanapun, itu adalah formasi yang sangat sederhana." Senior Hudin dapat melanjutkan dan mengujinya sendiri. "Saya hanya tertarik untuk mendapatkan akses ke gudang formasi." Hudin mengangguk dengan ekspresi puas dan segera mengaktifkan yang pertama, formasi pengumpulan energi. Benar saja, dengan formasi Sunkan planet yang lebih berkembang, formasi pengumpulan energi Frandin menunjukkan tingkat efisiensi yang jauh lebih tinggi daripada formasi pengumpulan energi biasa. Ini, Hudin benar-benar terkesan. Baru sekarang formasi itu bekerja, dia bisa melihat mengapa Frandin menggunakan pengaturan itu dan terutama bagaimana rune yang tidak dia ketahui bekerja. "Dari mana kamu belajar tentang rune ini?" Frandin menggelengkan kepalanya sambil menjawab, "Aku tidak bisa menjawabnya tanpa persetujuan tuanku." Maaf. Hudin tidak terkejut dengan itu. Dia sudah 100% yakin bahwa Frandin harus memiliki master yang luar biasa. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mengeluarkan tingkat kemahiran yang begitu tinggi. "Aku mengerti, namun demikian, dia agak kecewa." Namun, dia dengan cepat pulih sebelum berkata, "Biarkan tuanmu tahu bahwa Guild Master formasi kita ingin mengenalnya. Saya yakin kita memiliki banyak hal untuk didiskusikan." Frandin mengangguk sambil tersenyum, berkata, "Tentu." Hudin kemudian pindah ke 2 formasi lainnya. Tidak mengherankan, mereka menunjukkan tingkat peningkatan yang sama dengan formasi pengumpulan energi. Setelah itu, dia mengumumkan, "Walton June, kamu telah lulus ujian." Ryan dan Kia mengangguk dari kejauhan saat mereka secara bersamaan berpikir, itu lebih mudah dari yang kita duga. Bab 661 Penawaran. Hudin kemudian melanjutkan tes untuk calon lainnya. Namun, itu tidak berarti apa-apa bagi Frandin karena dia sudah mendapatkan apa yang dia butuhkan. Selain itu,
Dia bukan penggemar formasi. Begitu dia mendapatkan materi pelajaran tentang rune jiwa untuk Ryan dan Kia, dia tidak akan mengejar pekerjaan sampingan ini. Lencana Frandin diberikan kepadanya beberapa waktu kemudian, yang segera ia gunakan untuk masuk ke gudang persekutuan formasi. Di sana, dia mendapatkan salinan semua hal yang diminta Ryan dan Kia sebelum pergi setelahnya. Namun, saat dia hendak meninggalkan guild bersama Ryan dan Kia, dia dihentikan oleh Hudin. "Oh, itu kamu," kata Hudin sambil bergegas mengejar rombongan Frandin. "Walton, tentang tuanmu, sampaikan pesan kepada mereka untukku. Beberapa tetua lain memeriksa formasimu barusan. Susunannya, terutama rune yang belum pernah kita lihat sebelumnya, benar-benar mengesankan." Dia kemudian mengambil napas dalam-dalam sebelum melanjutkan, "Katakan padanya bahwa guild formasi bersedia membayar mahal untuk pengetahuan tentang rune itu. Baik itu Spirit Stone atau hal lainnya, kita bisa bernegosiasi." Frandin kemudian melirik Ryan dan Kia sejenak. Itu bukan keputusannya tapi keputusan mereka. Ryan kemudian mengiriminya pesan sense spiritual, mengatakan, "Tanyakan padanya apakah batu roh peringkat 4 terlibat." Pada akhirnya, Ryan ingin mendapatkan batu roh peringkat 4 lagi. Dia hanya memiliki beberapa di Sunken Planet dan berpikir akan lebih sulit untuk mendapatkannya di sini. Tapi jika serikat ini bersedia berpisah dengan beberapa, dia tidak keberatan memberi mereka beberapa manual dengan formasi dari Sunken. "Baiklah." Frandin setuju dan menatap Hudin sambil menjawab, "Tidak sepenuhnya mustahil. Namun, tuanku tidak membutuhkan memo. Jika Anda ingin membeli sebagian dari pengetahuannya, Anda harus membayar cukup mahal, sedikit. Jika Anda tidak menawarkan setidaknya peringkat 4 batu roh, saya ragu dia bahkan akan memperhatikan apapun yang Anda tawarkan." Hudin hanya bisa merasakan sedikit ketegangan setelah mendengar itu. "Beri aku waktu sebentar. Aku perlu membicarakan ini dengan pemimpin persekutuan. Peringkat 4 batu roh bukanlah lelucon, bahkan untuk guild seperti mereka. Namun, formasi yang ditunjukkan Frandin mungkin sama nilainya dan akan membantu guild memulihkan investasi ini cepat atau lambat." Tidak butuh waktu lama sebelum Hudin kembali dengan seorang lelaki tua dan beberapa tetua serikat. "Ini adalah pemimpin persekutuan cabang ini, Kachin Tui. Aku akan langsung ke intinya saja," kata Kachin dengan ekspresi serius. "Kami bersedia berpisah dengan batu roh peringkat 4, tapi itu tergantung pada apa yang bisa ditunjukkan tuanmu kepada kami. Karena itu, kami ingin bertemu dengannya." Frandin menggelengkan kepalanya sambil menjawab, "Itu tidak akan terjadi. Paling-paling, aku bisa memberimu skema dan materi pelajaran. Namun, tuanku pasti tidak akan datang jauh-jauh ke sini hanya untuk itu." Kachin terkejut, bertanya, "Kamu membawa semuanya?" "Saya bersedia." Frandin kemudian mengeluarkan tasnya yang berisi beberapa buku di dalamnya. "Yah, Ryan-lah yang memasukkannya ke dalam dengan menggunakan alam dimensi permata jiwa. Kamu dapat memeriksa sendiri dan memutuskan apakah itu layak peringkat 4 batu roh atau tidak." Kachin menyipitkan matanya saat dia mengambil buku-buku itu. Pada saat yang sama, beberapa tetua mengiriminya pesan sense spiritual. "Bukankah itu terlalu nyaman? Mungkin dia tidak memiliki tuan dan menemukan warisan. Memang, jika itu masalahnya, kita bisa memaksa Walton untuk memberikan sisa materinya. Bagaimana jika dia benar-benar memiliki tuan, dan kita menyodok sarang lebah? Saya tidak berpikir membeli perkelahian dengan seseorang dengan pengetahuan seperti itu akan bijaksana. Bahkan jika dia memiliki master yang kuat, apakah guild akan peduli tentang itu? Jangan lupa bahwa guild itu terbentang di seluruh benua. Tuannya akan menjadi orang yang perlu berpikir 2 kali sebelum bertindak melawan kita." Kachin merenung sebentar, dan pada akhirnya, menggelengkan kepalanya. "Tidak, kami tidak akan memaksakan apapun. Bukannya aku takut dengan apa yang bisa dilakukan tuannya jika dia memilikinya. Saya khawatir kita tidak akan mendapatkan apa-apa lagi setelah ini jika kita melakukan itu. Mereka berharga, tapi aku lebih takut kehilangan kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak pengetahuan daripada batu roh," kata Kachin sambil memikirkan jangka panjang. Instingnya juga mengatakan kepadanya bahwa jika Walton ingin pergi, mereka mungkin tidak akan bisa berbuat apa-apa. "Baiklah, Walton. Biarkan aku melihat semuanya di sini dulu." Frandin mengangkat bahu sambil tersenyum, sepertinya tidak takut dirampok sama sekali. Kachin kemudian memberikan beberapa buku kepada para tetua lainnya, dan mereka mulai mendiskusikannya.
Penilaian buku memakan waktu lebih dari 2 jam dan banyak pesan sense spiritual. Pada akhirnya, mereka semua mencapai kesimpulan yang sama. Buku-buku ini adalah real deal tetapi hanya menggambarkan formasi tingkat rendah. Setelah itu, Kachin menatap Walton Frandin sebelum bertanya, apakah kamu tidak memiliki sesuatu yang lebih rumit? Frandin menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan ketika dia berkata, bagaimana saya bisa? Saya baru saja mencapai peringkat tingkat rendah bumi sebagai master formasi. Mengapa Tuan saya memberi saya materi apapun di atas level ini? Terserah Anda jika apa yang saya miliki bernilai apapun di matamu atau tidak. Kachin harus mengakui itu masuk akal. Dia kemudian mendiskusikan harga dengan para tetua lainnya sebelum menghasilkan angka dan bertanya, buku-buku ini memang berguna sebagai bahan belajar. Namun, tingkat formasi di sini terlalu rendah. Konon, kami tidak dapat membayar Anda lebih banyak dari 500 batu roh peringkat 4. Frandin tersenyum menunggu jawaban Ryan dan Kia. Bagaimanapun, keduanya telah mendengarkan semuanya sampai sekarang. Terima itu. Ryan dan Kia langsung menjawab. Frandin kemudian tertawa sambil mengangguk, berkata, tidak apa-apa. Saya juga percaya bahwa harga seperti itu jauh dari nilai buku-buku ini. Dengan itu, kelompok Frandin meninggalkan guild formasi dengan 500 batu roh peringkat 4. Secara alami, Serikat mencoba untuk membuntuti kelompok Frandin untuk mencari tahu lebih banyak tentang dia, tetapi itu ternyata tidak berguna. Sial bagi mereka, kelompok mereka menghilang seperti asap. Bab 662 Pemisahan. Kembali ke bengkel, Ryan dan Kia tersenyum cerah. Bagus. Kita bisa meninggalkan batu roh ini ketika seseorang perlu membuat terobosan penting. Yang peringkat 3 juga akan berhasil, tapi selalu lebih baik aman daripada menyesal. Secara alami, Ryan tidak akan menggunakannya untuk kultivasi normal. Itu akan terlalu sia-sia, terutama karena mereka tidak pada level di mana mereka bisa menyerap semuanya. Rowan kemudian keluar ketika mereka tiba dan bertanya, apakah kamu menjual inti iblis juga? Frandin mengangguk, menjawab, iya, kami melewati serikat alkemis sebelum kembali ke sini. Batu-batu itu ada di dalam alam dimensi. Rowan mengangguk sebelum menyebarkan sense spiritualnya untuk memanggil semua orang. Berkumpullah. Ryan dan aku akan segera meninggalkan sisi kalian, jadi kalian semua harus mengandalkan diri kalian sendiri untuk sementara waktu. Kata-kata itu segera membuat semua orang terkejut. Rowan belum pernah berkomentar tentang hal seperti itu sebelumnya, begitu pula Ryan. Namun, dilihat dari ekspresi Ryan, sepertinya dia juga tahu tentang itu. Kalina adalah orang pertama yang angkat suara ketika dia bertanya, apa yang kamu bicarakan? Mengapa kita harus berpisah? Apa lagi yang bisa dilakukan? Jika kita ingin dibawa oleh penguasa jiwa ke markas mereka, Ryan dan aku harus menyerahkan diri. Kami tidak bisa menyatukanmu, kata Rowan seolah mengatakan sebuah fakta. Namun, Kia tidak menyukainya. Dia baru saja bersama dengan Ryan juga. Belum lagi dia ingin membantu menyelamatkan Lisa dan yang lainnya seperti yang lainnya. Tidak bisa. Masukkan saja kami ke dalam alam dimensi permata jiwa, dan mari kita menuju ke sana bersama-sama. Ryan adalah orang yang menggelengkan kepalanya kali ini, berkata, itulah intinya. Tidak ada yang bisa kalian lakukan untuk membantu di sana. Faktanya, bahkan aku dan Rowan tidak berpikir kita bisa berbuat banyak di tempat itu selain menggunakan alam dimensi permata jiwa untuk membawa orang lain masuk. Karena itu, sebaiknya Anda menggunakan waktu ini untuk berlatih. Tepat, Rowan mengangguk. Lagi pula, aku mengerti setelah sesi latihan terakhir kita ketika kita berpisah. Kalian semua bisa hidup sendiri, jadi sudah waktunya bagi semua orang untuk keluar dari sarang. Awalnya, aku khawatir musuh yang sama akan muncul lagi, menghancurkan planet ini, sebagai hasilnya juga. Namun, waktu telah lama berlalu, dan tidak ada yang terjadi. Jelas, tidak ada yang tahu kami datang ke sini. Itu juga berarti kami tidak perlu tinggal bersama lagi. Ryan juga menambahkan, selain itu, kita sudah mendapatkan 2 Zasvin lain untuk bergerak bersama kalian semua, Syria dan Kled. Terakhir, kalian bisa menggunakan peralatan elemen ringanku untuk menggunakan skillku. Yah, setidaknya Agis bisa. Agis, Malaka, dan Frandin menyipitkan mata setelah mendengar itu. Adapun Kalina dan Kia, keduanya sangat tidak mau berpisah sekarang karena mereka akhirnya mendapatkan hati si kembar.
Kami tidak menginginkannya. Kami belum menghabiskan cukup waktu bersama. Agis juga punya alasan lain untuk tidak berpisah begitu cepat, dengan mengatakan, bagaimana dengan skill spiritual dan light element bending. Saat ini, selain kalian berdua, hanya aku yang bisa menggunakannya, dan hanya pada level yang sangat rendah, bisa memasuki kota setelah aku berlatih lagi, tapi Kalina dan yang lainnya tidak bisa. Itulah mengapa kamu memiliki lebih banyak Zasvin sekarang. Merekalah yang akan melakukan tugas-tugas kota untukmu, jawab Ryan. Sebelum ada yang bisa mengeluh tentang itu, Ryan melanjutkan, selain itu, kalian semua melakukan kesalahan besar di sini. Kesalahan. Yang lain tidak bisa membantu tetapi merasa bingung. Ryan kemudian tersenyum muram sebagai tanggapan ketika dia berkata, jika aku tidak di sini bersamamu, apa yang akan kamu lakukan tentang situasi planet ini? Hanya secara kebetulan bahwa aku memiliki kemampuan menekuk cahaya dan sense spiritual. Namun, orang lain tidak akan melakukannya, tidak memiliki hak istimewa ini. Dia kemudian menghela nafas, melanjutkan, tidak bisakah kamu melihat masalahnya di sini? Kalian semua telah menjadi terlalu bergantung pada alam dimensi permata jiwa kita dan keterampilanku. Itu tidak baik. Semua orang kaget mendengarnya. Benar saja, mereka harus mengakui bahwa Ryan dan Rowan benar. Bahkan ketika mereka dipisahkan untuk berperang sendirian, paling lama hanya beberapa hari. Selain itu, mereka tahu bahwa Ryan akan ada di sana untuk menyembuhkan luka yang mereka alami selama mereka kembali. Mentalitas seperti itu tidak baik untuk para kultivator. Rowan berada di halaman yang sama dengan Ryan, mengatakan, itu benar. Kami pergi sehingga Anda akan kembali ke saat Anda tidak harus bergantung pada kekuatan kami. Saya sudah menghabiskan waktu yang sangat lama untuk menyusun rutinitas pelatihan Anda, jadi kamu pasti bisa menggunakannya untuk alam di atas tanpa masalah. Kamu juga sudah melihat efeknya pada kekuatan jiwa. Tapi, Kalina menundukkan kepalanya. Sebenar mungkin Rowan, dia masih tidak ingin membiarkannya pergi. Bagaimanapun, dia bekerja sangat keras untuk mendapatkan hati balok es itu. Namun, dia segera menunjukkan ekspresi tekad sebelum melihat kembali ke Rowan. Baiklah. Namun, begitu kita bertemu lagi, aku menginginkan seorang anak. Kata Kalina, tidak meninggalkan ruang untuk diskusi. Rowan menyipitkan matanya sejenak. Namun, dia memutuskan untuk setuju dengannya pada akhirnya, dengan mengatakan, selama kamu bertahan sampai saat itu, aku akan memenuhi keinginanmu. Kia segera meraih lengan Ryan setelah mendengar itu, segera berkata, aku juga mau. Agis, Malaka, dan Frandin bertanya-tanya apakah mereka harus segera meninggalkan ruangan. Adegan itu terlalu terang untuk dilihat. Ryan memperhatikan wajah mereka dan tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, hahaha. Baiklah, itu sudah cukup. Kamu membuat mereka cemburu. Siapa yang cemburu? Jelas, ketiganya langsung menyangkal kata-kata Ryan. Ryan mengangkat bahu sebelum mengubah topik. Kalau begitu, kita juga membutuhkan tempat yang aman untuk keluarga kita, kan? Bahkan Rowan terkejut dengan kata-kata itu. Tempat yang aman. Apakah ada hal seperti itu bagi manusia di dunia ini? Ryan dengan cepat menjelaskan apa yang ingin dia katakan. Apa yang kamu harapkan? Kami juga akan keluar untuk menyelamatkan kelompok Lisa, bukan? Karena itu, kami harus menemukan tempat di mana mereka bisa tinggal. Kebetulan itu sempurna untuk keluarga siapapun. Petik 2. Mendengar itu, Agis berkata, tapi aku ragu ada tempat di dunia ini yang aman. Ryan tidak menyangkal hal itu, menjawab, aku tahu. Dia kemudian tersenyum tepat setelah dia berkata, itulah mengapa kita perlu membuatnya. Kita perlu menemukan cara untuk menciptakan tempat yang aman bagi manusia di planet ini. Hanya dengan begitu kita bisa maju. Jangankan Rowan, semua orang menganggap ide itu konyol. Kecuali mereka mencapai level yang sangat tinggi yang akan memaksa Zasvin itu kembali, hal seperti itu tidak akan terjadi semudah itu. Meskipun demikian, Ryan melanjutkan, apa, takut? Apakah Anda sudah menyerah untuk mencapai tingkat ahli top? Maaf, tapi saya belum. Rowan menghela nafas pada ide konyol Ryan. Itu hanya memberi mereka lebih banyak masalah. Namun, ketika dia berpikir untuk benar-benar memiliki anak, dia tidak menyukai gagasan harus hidup tersembunyi bersama mereka. Baiklah, aku akan mengikuti ide konyolmu ini. Namun, bagi kita untuk memiliki peluang apapun, alam jiwa baru lahir adalah minimum untuk memulai.
Apakah kalian semua pikir kalian bisa mencapai level itu? Agis hanya bisa mendengus ketika dia menjawab, Jika bahkan Zasvins di planet dengan kekurangan energi spiritual bisa, maka saya jelas bisa melakukannya juga. Saya seorang kultivator dengan bakat warna merah. Ini adalah mengingat bahwa pada akhirnya aku akan mencapai alam jiwa baru lahir. Malaka, Kalina, dan Kia juga setuju dengan itu. Setelah sampai sejauh ini, mereka tahu bahwa metode Roan berhasil, meskipun mereka hampir bunuh diri. Roan kemudian memandang semua orang sebelum berkata, saya akan membuat rutinitas pelatihan yang lebih ringan untuk kalian semua karena baik Ryan maupun saya tidak akan dekat dengan Anda lagi. Tidak akan ada gunanya jika Anda tidak dapat pulih dari cedera Anda. Setelah mengatakan itu, dia mulai mengambil beberapa kertas dari alam dimensi untuk menuliskan rutinitasnya. Itu cukup mengejutkan datang dari Roan. Namun, Kalina segera meletakkan tangannya di atas tangannya saat dia menggelengkan kepalanya, berkata, tidak perlu. Saya ingin mempertahankan rutinitas yang sama. Saya akan menguasainya, dan saya pasti tidak akan mati. Bagaimanapun, saya mengenal Anda, pasti tidak akan membuat urusanmu lebih mudah, kata Kalina sambil tersenyum. Agis selalu meletakkan satu tangannya di bahu Malaka sebelum tertawa sambil berkata, hahaha. Tak perlu dikatakan bahwa hal yang sama berlaku untuk kita. Ekspresi Malaka langsung berubah saat dia mengeluh. Aku juga, tapi aku mau yang lebih mudah. Roan mendengus ketika dia menjawab, saya pikir saya akan menggandakan milik Anda saja. Itu tidak perlu. Yang ini sempurna, jawab Malaka tergesa-gesa, wajahnya sepucat hantu. Tentu saja, semua orang menertawakannya. Namun, ada seseorang yang sepertinya tidak terlalu senang dengan hal itu, Frandin. Kalian membidik terlalu tinggi untukku. Naschen Sol, aku tidak pernah berpikir untuk bisa mencapai level itu. Bahkan ayahku terus-menerus menunjukkan bahwa dia sangat beruntung mencapai itu ketika dia hampir mati. Ryan menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan saat dia meredakan kekhawatiran Frandin, berkata, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Selama kamu tidak mengendur, metode Roan akan membawamu ke sana. Sederhananya, cobalah untuk tidak bertingkah seperti Malaka. Mulut Malaka berkedut saat dia berkata, kamu terlalu hina. Tunggu saja, aku akan menjadi orang pertama yang mencapai Naschen Sol. Semua orang memandang Malaka seolah-olah mereka sedang melihat orang idiot. Tidak ada satu jiwa pun di ruangan itu yang mempercayai kata-kata itu. Jelas, itu membuat gadis yang bahagia pergi beruntung itu semakin marah. Akan kutunjukkan padamu nanti. Bab 663 Persiapan Terakhir. Kalina mau tidak mau bertanya setelah itu. Ngomong-ngomong, kapan kalian berdua memutuskan itu? Lagi pula, kami semua berpikir bahwa kami akan terus bepergian bersama. Ryan segera menjawab pertanyaan Kalina, mengatakan, sekitar beberapa waktu yang lalu. Namun, kami ingin memastikan bahwa semuanya sudah disiapkan untuk kalian dan kami. Misalnya, lelang peralatan, mendapatkan lebih banyak Zasvin untuk berpura-pura menjadi pemilik kami, dan hal-hal seperti itu. Aku mengerti, Kalina dan yang lainnya mengerti bahwa itu bukan keputusan yang tiba-tiba. Ryan kemudian tertawa menanggapi sambil melanjutkan, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Karena kita berpisah sekarang, itu berarti kami setidaknya percaya kalian semua memiliki kemampuan untuk bertahan hidup sendiri bahkan tanpa dukungan keterampilan saya. Tentu saja, kita bukan idiot. Baik Roan dan aku tahu bahwa ada kemungkinan besar seseorang akan mati. Mungkin kita semua akan melakukannya. Bagaimanapun, keputusan ini adalah yang terbaik untuk kita semua. Ryan benar. Roan setuju dengan kata-kata Ryan sebelum mengubah topik. Ngomong-ngomong, kalian semua tahu apa yang akan terjadi, jadi bersiaplah. Kami berdua telah memutuskan untuk menggunakan klan Asume untuk memanggil penguasa jiwa setelah pelelangan selesai. Malaka kemudian melihat seekor burung mendengkur di sudut ruangan sebelum bertanya, bagaimana dengan Kentucky? Apakah kamu membawanya bersama kalian berdua? Ryan merenung sedikit sebelum menatap Roan, segera menjawab, sejujurnya, kami tidak begitu yakin. Kentucky terhubung dengan kami, jadi mungkin saja menggunakannya untuk menemukan kami di masa depan. Selain itu, kita bisa melakukan hal yang sama sebaliknya. Namun, mengetahui di mana kita berada bertentangan dengan gagasan semua orang berpisah. Agis jauh lebih lugas dengan kata-katanya, apa yang kamu bicarakan?
Burung ini pasti pergi bersamamu. Mengapa? Tentu saja, itu adalah keraguan semua orang. Agis kemudian mengangkat bahunya sebelum menunjuk ke Kentucky, bertanya kepada semua orang, apakah kalian semua berpikir bahwa kalian mampu memenuhi selera orang ini? Asteris. Semua orang mendengar Ryan mendecakkan lidahnya saat Agis mengajukan pertanyaan itu. Saat itu, Malaka, Kalina, Kia, dan Frandin merasakan hawa dingin di punggung mereka. Tujuan sebenarnya Ryan sangat jelas. Mereka semua secara bersamaan berpikir, dia benar-benar berencana meninggalkan Kentucky sehingga dia tidak perlu memberinya makan juga. Setelah itu, mereka menggelengkan kepala dengan kuat. Kentucky hampir seperti lubang hitam yang makan tanpa henti. Tidak mungkin mereka bisa menopangnya. Selain itu, Ryan dan Rowan adalah satu-satunya yang memiliki alam dimensi untuk menyembunyikannya jika perlu. Mereka akan segera bangkrut jika dia tinggal bersama mereka. Baiklah, kata Ryan akhirnya dengan ekspresi muram. Kami akan membawanya bersama kami. Mengapa Anda tidak bisa setidaknya berbagi sedikit dari beban burung gemuk itu? Agis dan teman-temannya segera membuang muka, berpura-pura tidak mendengar apa-apa. Adapun Rowan, menyediakan sumber daya selalu menjadi pekerjaan Ryan, jadi dia tidak peduli dengan pilihan apa yang dibuat. Pelelangan akan terjadi keesokan harinya, jadi alih-alih berlatih atau melakukan hal seperti itu, semua orang menghabiskan hari dengan bersenang-senang. Rowan pada dasarnya diseret melawan keinginannya. Akhirnya, hari pelelangan tiba, dengan Ryan dan Rowan menggunakan bantuan Kled dan Firmel untuk menjual semua peralatan tingkat puncak bumi miliknya untuk dijual. Secara alami, itu segera menyebabkan kegemparan. Itu bukan karena jarang melihatnya, tetapi karena tidak pernah ada begitu banyak yang tersedia sekaligus. Biasanya, senjata pada tingkat itu hanya akan muncul setiap 3 atau 4 lelang, dan mereka selalu dibeli oleh para pembudidaya alam jiwa yang baru lahir. Namun, ada 8 dari mereka, sehingga bahkan peserta inti dan jiwa Fusion Realm memiliki harapan untuk mendapatkan salah satunya. Tentu saja, karena banyaknya jumlah senjata, harganya juga lebih murah dari pedang tingkat puncak bumi pertama milik Ryan. Yang dijual dengan harga tertinggi adalah tombak elemen air, yang berharga 5.200 batu roh peringkat 3. Pada akhirnya, Ryan masih menghasilkan lebih dari 32.000 batu roh peringkat 3. Kled mau tidak mau merasa terkesan dengan itu. Jika ada sedikit keraguan sebelumnya, itu benar-benar menghilang setelah hari ini. Dia bukan pandai besi, tapi dia juga bukan idiot. Mudah untuk melihat bahwa senjata yang dilelang Ryan adalah yang baru, ditempa belum lama ini. Kecuali jika ada ahli pandai besi yang membantunya, itu berarti kelompoknya membuatnya sendiri. Dengan itu, dia berpikir dalam hati, kelompok mereka jelas merupakan bagian dari tanah surgawi persatuan. Setidaknya, dia adalah bagian dari tanah surgawi, bahkan jika itu bukan Unity. Setelah itu, kelompok Ryan kembali ke bengkel. Di sana, Ryan mengambil 20.000 dari 32.000 yang diperolehnya dari pelelangan dan membagikannya kepada semua orang. Ini akan memastikan bahwa mereka akan baik-baik saja untuk waktu yang cukup lama. Baiklah, aku akan mengambil Imperial Bloodline Drop sekarang, kata Frandin sambil mengeluarkan vial berisi darah. Rowan juga mengambil kesempatan itu untuk mengeluarkan bunga magma dari alam dimensi, berkata, kalau begitu, aku akan membuat pil kemarahan spiritual, banyak membantu. Rowan menemukan resep ini ketika Frandin mengikuti ujian alkemis dan membawanya ke dalam repositori. Pil kemarahan spiritual adalah pil bantuan kultivasi yang cukup sombong. Kecuali jika seseorang setidaknya berada di alam formasi inti, kemungkinan besar dantian mereka akan meledak. Bahkan pada tingkat yang tepat, seseorang harus yakin untuk bersiap menghadapi gelombang besar energi spiritual. Masalahnya adalah energi spiritual seseorang akan menjadi kacau, seperti ketika mereka menyelesaikan sebuah terobosan. Di sisi lain, pil ini dapat memotong setidaknya 2 bulan penuh kultivasi untuk pembudidaya realem formasi inti puncak, atau bahkan lebih jika digunakan oleh seseorang dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah. Rowan hanya kecewa karena tidak ada lagi bunga magma. Ramuan semacam ini hanya dapat ditemukan di tempat dengan elemen api dan energi yang dengan konsentrasi tinggi, sehingga sangat jarang ditemukan di planet yang didominasi oleh salju. Namun demikian, siapapun dapat menerimanya selama afinitasnya netral, bahkan pengguna elemen dan energi yin.
Itu juga menjelaskan nilainya yang sangat tinggi. Frandin adalah orang pertama yang menyelesaikan bagiannya, menyerap Imperial Bloodline Drop sepenuhnya. Karena itu adalah penurunan dari anggota tingkat rendah, tidak sulit untuk melakukannya. Berapa banyak kekuatan jiwamu meningkat setelah itu? Tanya Ryan penasaran. Namun, Frandin menggelengkan kepalanya, menjawab, itu tidak meningkatkan kekuatan jiwa saya secara langsung. Apa yang dilakukannya adalah meningkatkan bakat saya untuk itu. Saya harus dapat meningkatkan kekuatan jiwa saya lebih cepat mulai sekarang. Beberapa jam kemudian, Rowan selesai meramu pil kemarahan spiritual. Itu adalah pil yang sangat sulit dibuat, dengan kemungkinan besar untuk gagal. Namun, Rowan masih mendapat bantuan dari Soul Gem Cauldron miliknya, yang dapat mengontrol suhu dengan sempurna. Belum lagi dia punya Alu juga. Meskipun tidak memiliki mortir dari sistem permata jiwa, ia juga memiliki andil dalam kesuksesan Rowan. Rowan kemudian mengambil beberapa botol pil dan mulai memberikannya kepada semua orang, berkata, setiap botol memiliki 3 pil. Untungnya, ada banyak biji di bunga magma, jadi saya membuat beberapa batch yang bagus. Selalu ingat untuk memastikannya, bahwa Anda tidak perlu menggunakan energi spiritual Anda selama 3 hari ke depan setelah minum pil. Jika tidak, Anda tidak akan dapat mengendalikan kekuatan kacau di dalam. Semua orang mengambil botol saat mata mereka berbinar. Memotong kultivasi selama beberapa bulan jelas sangat menarik bagi siapapun. Jika Rowan memasang pil untuk dilelang, mereka pasti akan mendapatkan harga yang sangat tinggi, terutama karena itu netral. Kalina kemudian meletakkan botol itu dan memandang Rowan, bertanya, apakah kamu ingin mendengar rencana kami ketika kamu pergi? Tidak, Rowan menggelengkan kepalanya ketika dia menjawab, mulai sekarang, kamu hanya akan mengandalkan dirimu sendiri, jadi aku tidak akan mengomentari apa yang kalian putuskan untuk lakukan. Kalina dan yang lainnya mengangguk setelah itu, tidak terkejut. Apa sekarang? Rowan kemudian melihat ke arah perkebunan klan Asume sebelum berkata, pada dasarnya kita hanya perlu menggunakan hal yang dapat menguji kemurnian jiwa kita di klan Asumsi, dan mereka akan memanggil penguasa jiwa. Namun, aku ingin kalian semua untuk pergi jauh sebelum itu terjadi. Karena itu, ayo pergi ke klan Asume dan ambil Siria dulu. Kalian semua akan meninggalkan kota setelah itu dengan Frandin. Selama kamu memiliki Agis, Frandin, dan Siria, dapatkan sesuatu dari kota-kota lain seharusnya mudah. Kia bingung setelah mendengar itu, bertanya, bagaimana dengan Kled? Bukankah kita seharusnya menggunakannya juga? Ryan mengangguk ketika dia menjawab pertanyaan Kia, ya. Namun, dia akan datang bersama Rowan dan aku. Lagi pula, jauh lebih mudah bagi kalian untuk menggunakan Siria daripada berpakaian. Dengan alam dimensi, kita dapat menangani apapun jika keadaan menjadi buruk rumit. Rowan juga mengambil kesempatan untuk memberi Frandin pil, mengatakan kepadanya, ini adalah penawar penuh untuk racun Siria. Setelah itu, dia mengeluarkan beberapa botol sebelum melanjutkan, dan yang ini digunakan untuk menahan racunnya. Ada cukup banyak pil di sini untuk mengendalikan gadis itu setidaknya selama 2 tahun. Setelah itu, Anda dapat memutuskan apakah itu layak, biarkan dia terus mengikuti kalian semua atau biarkan dia pergi. Frandin mengangguk dengan ekspresi serius sebagai tanggapan, menyingkirkan botol-botol pil itu. Dengan mengatakan itu, si kembar mengirim semua orang ke alam dimensi, hanya menyisakan Kalina dan Frandin. Jelas, mereka langsung menuju ke klan Asumsi segera setelah itu. Begitu mereka meraih Siria, sudah waktunya bagi mereka untuk melakukan perjalanan sendiri dan meninggalkan si kembar. Bab 664 Pertahankan diri sendiri. Pada saat mereka tiba di klan Asume, Ryan, Rowan, dan Frandin diterima oleh Siria dan orang tuanya, yang sudah menunggu mereka. Tidak lama kemudian, salah satu dari mereka bertanya, apakah sudah waktunya? Frandin mengangguk, menjawab, iya, kami akan segera pergi. Siria menarik napas dalam-dalam sebelum membungkuk kembali ke orang tuanya sekali lagi, berkata, ayah, bu, aku akan pergi. Sepertinya itu satu-satunya pilihan yang kita miliki, kata orang tua Siria dengan ekspresi muram. Namun, Laun, ayah Siria, bingung tentang hal lain, bertanya, bagaimana dengan penguasa jiwa? Apakah kamu tidak mencobanya lagi? Ya, makanya aku akan menemui leluhurmu sekarang, jawab Frandin segera. Dia mungkin sudah menungguku, bukan?
Laun menyipitkan matanya tetapi tidak menyangkal hal itu. Leluhur klan Asume selalu mengawasi mereka setiap kali kelompok Frandin datang berkunjung dengan sense spiritualnya. Kalau begitu, ikuti aku. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di kamar Sumeri, di mana dia memang menunggu mereka. Dia kemudian tersenyum sebelum bertanya, apakah Anda akhirnya akan memberitahu saya di mana manusia kemurnian jiwa tinggi yang Anda sebutkan itu? Frandin tertawa sambil mengangguk, menunjuk si kembar sambil menjawab, tentu saja. Ryan, Rowan, majulah. Ya, Tuan Muda. Ryan dan Rowan kemudian berhenti di depan Sumeri. Ini, pemandangan itu sangat membingungkannya, mendorongnya untuk bertanya, mereka jauh dari anak-anak, bukan begitu? Yah, apapun yang dia pikirkan, Frandin masih menggelengkan kepalanya, berkata, tidak. Semua aturanmu mengatakan bahwa kamu perlu menemukan manusia dengan kemurnian jiwa yang cukup tinggi. Tidak ada yang mengatakan bahwa mereka harus menjadi anak-anak, hanya saja jauh lebih mungkin untuk menemukan anak-anak dengan karakteristik yang tepat daripada orang dewasa. Sumeri terkejut dengan itu. Namun, Sumeri harus mengakui bahwa Gian Frandin benar. Dia tidak pernah mendengar apapun tentang anak tunggal yang diterima. Yah, itu benar. Dia kemudian mengeluarkan semacam permata oval biru tua sebelum menunjukkannya kepada si kembar, memberitahu mereka, sentuh permata itu, dan itu akan secara otomatis memeriksa kemurnian jiwa Anda. Jika itu cukup tinggi, itu akan bersinar biru redup. Jika tidak, maka tidak akan terjadi apa-apa. Ryan dan Rowan langsung menyentuhnya. Bahkan jika Frandin belum pergi dengan yang lain, itu akan memakan waktu sebelum siapapun dari penguasa jiwa tiba. Itu seharusnya lebih dari cukup waktu bagi kelompok Frandin untuk meninggalkan kota. Terutama karena Ryan dan Rowan berniat untuk memindahkan mereka dengan formasi teleportasi sirkuit permata jiwa. Dengan begitu, tidak ada yang bisa mengikuti mereka. ***. Setelah beberapa waktu, permata itu menjadi hidup saat cahaya biru redup yang disebutkan muncul. Benar saja, Sister Orb benar. Tidak ada seorang pun di planet ini yang memiliki kemurnian jiwa yang lebih tinggi daripada si kembar. Bahkan anak-anak tidak terkecuali. Tidak hanya itu, tetapi cahaya redup terus meningkat beberapa kali sampai sulit untuk dilihat. Tanpa ragu, jiwa Ryan dan Rowan semurni mungkin. Menakjubkan, Sumeri melihat hasilnya dengan mulut ternganga. Memikirkan bahwa orang dewasa benar-benar bisa mencapai tingkat kemurnian jiwa seperti itu. Kurasa aku tidak bisa berharap kurang dari anggota Tanah Surgawi. Secara alami, dia juga menganggap itu sebagai keuntungan lain dari anggota Tanah Surgawi. Frandin tertawa terbahak-bahak, tidak berusaha untuk memperbaiki kesalahannya ketika dia bertanya, selama mereka memiliki sifat-sifat itu, maka tidak apa-apa bagiku. Ngomong-ngomong, kapan kamu akan memanggil penguasa jiwa? Sumeri mengangkat bahunya sebagai tanggapan, berkata, tidak perlu. Saat permata itu diaktifkan, penguasa jiwa sudah mendapatkan pesannya. Sejujurnya, ini adalah satu-satunya cara untuk memanggil mereka untuk seseorang sepertiku. Frandin mengangguk puas, berkata, itu lebih dari cukup. Ekspresinya kemudian berubah serius ketika dia melihat Ryan dan Rowan, memberitahu mereka, kalian berdua, kamu sudah tahu apa yang harus dilakukan. Jangan melawan dan biarkan mereka membawamu pergi. Aku punya cara sendiri untuk mengikutimu nanti. Sebagai selama saya tiba di markas mereka, kami akan menyelesaikan tes para tetua. Ryan dan Rowan segera membungkuk kepada Frandin sekali lagi, dengan suara bulat berkata, Anda dapat mengandalkan kami, Tuan Muda. Frandin kemudian tersenyum kembali pada Sumeri dan menyebutkan, berpakaian akan tiba dalam waktu dekat. Dia akan mengikuti dua bawahanku di sini ketika penguasa jiwa tiba. Ingat, si kembar ini adalah bagian dari keluargamu. Kamu menemukannya secara kebetulan begitu mereka dibawa dari luar, untuk alasan apapun yang ingin Anda pikirkan. Sumeri setuju dengan Frandin saat dia menjawab, saya tahu bagaimana melanjutkannya. Namun, apakah Anda benar-benar setuju dengan itu? Jika saya mengatakan itu dan Anda tidak muncul, semua keuntungan akan diberikan kepada klan saya sebagai gantinya. Hahaha. Frandin tertawa terbahak-bahak sekali lagi, berkata sebagai tanggapan, apakah Anda benar-benar berpikir saya kekurangan manfaat? Jangan khawatir, anggap saja itu sebagai pembayaran untuk mengikuti rencana kami. Anda seharusnya tidak khawatir jika kami melakukannya seperti itu, kan? Mata Sumeri langsung berbinar, menjawab,
sekarang kita berbicara dalam bahasa yang sama. Baiklah, saya tidak akan menanyakan apapun dan hanya mengikuti rencananya. Namun, saya juga tidak akan memberi Anda apapun jika Anda menyesalinya nanti. Baik olehku. Setelah beberapa saat, seseorang mengetuk pintu Sumeri sebelum seorang bawahan klan masuk dan bertanya, "Leluhur, ada penjaga kekaisaran di luar yang mengatakan bahwa dia disuruh datang ke sini. Haruskah kita membiarkannya masuk?" Sumeri segera mengangguk, menjawab, "Ya, kami sudah menunggunya." Tidak lama kemudian, Kled muncul di kamar bersama ayahnya, Firmel. Mereka segera menyadari bahwa Frandin dan si kembar sudah ada di sana. "Apakah pengaturannya sudah selesai?" Firmel langsung bertanya. Benar saja, dia sudah diberitahu bagaimana kelompok si kembar akan melanjutkan. Ya, Frandin mengangguk sebagai tanggapan, menyiratkan bahwa Sumeri tidak tahu bahwa tuan yang sebenarnya adalah Ryan dan Roan. Firmel mengerti itu ketika dia meletakkan tangannya di bahu Kled, mengatakan kepadanya, "Baiklah, Kled, kami mengandalkanmu. Kami masih bisa menahan diri untuk beberapa tahun lagi, tetapi semakin cepat kamu menyelesaikannya, semakin baik." Petik 2. "Ya, ayah. Aku pasti akan berhasil," jawab Kled segera dan membungkuk pada ayahnya. Mereka tahu betul betapa pentingnya hasil dari masalah ini bagi mereka. Sumeri tidak tahu apa yang mereka bicarakan, dia juga tidak berniat bertanya. Penjaga kekaisaran juga berada di atas posisinya, jadi dia memutuskan bahwa tidak ada gunanya ikut campur dalam apapun yang terjadi di sana. Frandin kemudian mendekati Kled, memberitahunya, "Begitu kamu merasakan kekuatan menarik tubuhmu, jangan melawannya." Kled menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. Segera setelah itu, Ryan menggunakan alam dimensi dan mengirim Kled ke dalam. Segera, dia muncul di dalam penjara tempat Frandin dikurung di masa lalu. Kail yang sama yang tidak memungkinkannya melihat apa yang ada di luarnya. Meski begitu, dia tidak panik. Ryan dan Roan sudah menjelaskan bahwa mereka memiliki rahasia mereka sendiri, jadi mereka tidak bisa membiarkannya bergerak bebas di sana. Firmel tahu apa yang akan terjadi. Namun demikian, dia tidak bisa tidak merasa terkesan ketika dia berpikir, "Saya kira itu yang terjadi sebelumnya, tetapi melihatnya dengan mata kepala sendiri adalah masalah lain." Tidak heran mereka bisa menghilang seperti asap setiap saat. Dengan peralatan tata ruang tingkat tinggi seperti itu, siapapun akan dapat bergerak tanpa terdeteksi. Sumeri, jelas, tercengang karena dia tidak tahu tentang itu sebelumnya, berpikir dalam hati, "Sungguh, kamu tidak bisa memandang rendah tanah surgawi." Tentu saja, Syria dan Laun juga tidak bisa berkata-kata dengan adegan itu. Syria memiliki gelang spasial, tetapi dia sangat sadar bahwa dia pasti tidak dapat mengirim siapapun hidup-hidup ke dalam. Terlalu berbeda. Klasemen kami terlalu berbeda. Frandin memperhatikan ekspresi Syria sebelum mendekatinya, bertanya, "Kamu yang berikutnya." "Siap." Syria mengangguk ketika ekspresi tekad muncul di wajahnya. "Ya." Benar saja, daya tarik itu terasa sekali lagi, dan Syria juga menghilang dari ruangan. Laun, tidak memiliki hal lain untuk dilakukan lagi, langsung pergi untuk memberitahu ibu Syria tentang hal itu. Firmel mengerti bahwa penguasa jiwa akan datang di beberapa titik, jadi dia memutuskan untuk pergi untuk tidak menimbulkan kecurigaan. "Saya harap Anda yang lebih tua menepati kata-katanya," kata Firmel sambil segera berbalik dan pergi. Sumeri mengira Firmel sedang berbicara dengan Frandin, tetapi Ryan dan Roan tahu bahwa mereka adalah target sebenarnya. Yah, bukannya mereka peduli tentang itu. Last but not least, ada masalah teleportasi. "Sumeri senior, aku akan pergi bersama Syria sekarang. Selamat tinggal," kata Frandin sambil menyentuh bahu Ryan. Segera setelah itu, dia dan Ryan menghilang dari ruangan juga. Pemandangan ini membuat Sumeri bingung. Dengan itu, dia bertanya, "Bukankah yang seharusnya tinggal di sini, kamu dan kakakmu?" Roan mengangguk ketika dia menjawab, "Benar. Ryan akan segera kembali setelah Tuan Muda selesai mendiskusikan beberapa masalah dengannya." Sumeri mengerti apa artinya itu. Sederhananya, Giantorio bisa mengirim siapapun kembali ke kamar pribadinya kapanpun dia mau. Jelas, itu membuatnya sedikit takut. Jika mereka sudah bisa melakukan itu, aku bertanya-tanya berapa kali lebih banyak akal penguasa jiwa itu. Sedikit yang dia tahu bahwa bahkan penguasa jiwa tidak bisa melakukan hal seperti itu. Ryan hanya akan muncul di sana lagi karena Roan juga ada di sana.
Di alam dimensi permata jiwa, Ryan dapat melihat bahwa baik Syria dan Kled telah dimasukkan ke dalam penjara yang sama. Mau bagaimana lagi karena dia tidak ingin mereka melihat alam dimensi. Segera setelah itu, dia menginjak formasi teleportasi sirkuit sebelum mengaktifkannya dengan batu roh peringkat 3, langsung berteleportasi 1000 km jauhnya. Ryan muncul cukup dekat dengan tanah kali ini, jadi dia tidak membutuhkan Kentaki untuk membantu memperlambat penurunannya. Dia kemudian menghendaki mereka untuk meninggalkan alam dimensi. Segera, kelompok Frandin keluar dengan Syria, hanya menyisakan burung iblis yang mendengkur dan berpakaian di alam dimensi. Kia kemudian segera memeluknya sebelum memberinya ciuman, berkata, "Kita akan bertemu lagi. Kami pasti akan melakukannya." Setelah itu, Ryan menghilang sekali lagi, meninggalkan Frandin dan yang lainnya mulai sekarang. Bab 665 Aku bisa mendengarmu. Syria, jelas, bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Dia melihat Ryan muncul sejenak, mengucapkan selamat tinggal, dan pergi. Dia tahu bahwa Ryan harus kembali ke tempat Roan berada sejak dia berada di kamar Sumeri selama waktu itu. Meskipun itu masalahnya, dia masih tidak bisa tidak berpikir, tetap saja, mengapa rasanya ada sesuatu yang berbeda. Bagaimanapun, Ryan dan Kia tampaknya siap untuk berpisah untuk waktu yang sangat lama. Hal lain adalah bahwa ini adalah pertama kalinya dia melihat Agis. Penampilan Frandin juga berubah begitu dia keluar dari alam dimensi. Nah, bagian di mana Frandin menggunakan penampilan yang berbeda tidak mengejutkan Syria. Hal yang sama dapat dikatakan untuk Kalina, Kia, dan Malaka. Lagi pula, Gian memberitahu semua orang bahwa dia tidak bisa membicarakan identitasnya sejak awal. Menggunakan wajah lain sangat masuk akal dalam konteks itu. "Gian, kamu sebenarnya memiliki satu manusia lagi di grupmu," kata Syria sambil menatap Agis. Frandin mengangguk, menjawab, "Ya. Dia adalah anggota terakhir dari grup saya. Nah, Anda akan sering bertemu dengannya mulai sekarang, jadi tidak ada gunanya menyembunyikannya." Setelah itu, Frandin mengubah topik sambil berkata, "Ngomong-ngomong, kamu tidak perlu memanggilku Gian lagi. Kamu sudah meminum racunnya, jadi setidaknya aku bisa mempercayaimu dengan nama asliku. Kamu bisa panggil aku Frandin mulai sekarang." Syria mengangguk, masih merasa sedikit tersesat atas semua yang terjadi. Namun, hal berikutnya yang terjadi benar-benar mengejutkannya. Asteris. Satu persatu, Agis dan yang lainnya melepas kerah budak mereka. Kerah palsu ini benar-benar menyebalkan. Rasanya seperti ada yang mencengkeram leherku sepanjang waktu, keluh Malaka. Kalina dan Kia setuju dengannya ketika salah satu dari mereka menjawab, "Memang. Yah, pastikan untuk menyimpannya karena kita mungkin perlu memasuki kota lagi." Agis kemudian maju dan bertanya kepada semua orang, "Bagaimana kalau kita pergi? Kota berikutnya di peta seharusnya adalah Havares. Namun, saya lebih suka menghindari yang itu dan menuju ke kota setelah itu. Kita harus memastikan bahwa kita sejauh mungkin dari Vanesi sebelum penguasa jiwa tiba. Lagi pula, kita tidak memiliki alam dimensi Ryan dan Roan." Frandin setuju dengan Agis, mengatakan, "Itu benar. Di sisi lain, kami memiliki banyak batu roh sekarang. Kami benar-benar dapat menghindari semua kota di negara ini dan langsung menuju ke kota berikutnya." Akhirnya, Syria tidak bisa menahan rasa ingin tahunya lagi, bertanya, "Ahem, apa yang terjadi di sini? Kenapa aku merasa cara manusiamu memperlakukanmu berbeda sekarang?" "Gia maksudku, Frandin. Juga, bagaimana dengan itu? Kerah palsu. Mungkinkah Anda begitu mempercayai mereka sehingga mereka tidak membutuhkannya? Bahkan, ia cukup mengaguminya karena terbukti Frandin benar-benar menyukai manusia, seperti klannya." Frandin hanya bisa tertawa terbahak-bahak saat menjawab, "Hahaha. Manusiaku. Mereka tidak pernah menjadi manusiaku sejak awal. Mereka hanya temanku. Omong-omong, sepertinya kamu belum memeriksa kultivasi mereka, dengan sens spiritualmu. Kenapa kamu tidak mencobanya?" Syria terkejut sesaat sebelum dia menyebarkan sens spiritualnya. Pada saat berikutnya, dia tampak seperti telah melihat hantu. Formasi Kokor dan Soul Fusion. Kalina dan yang lainnya tidak berusaha menyembunyikan kultivasi mereka, sehingga bahkan Syria dapat melihatnya dengan kultivasi Foundation Establishment Realmnya. Seperti yang diharapkan, dia dikejutkan oleh pemandangan itu, mendorongnya untuk bertanya,
Apa yang terjadi di sini? Frandin lalu meletakkan tangan di bahunya sambil berkata, hahaha. Jangan khawatir, nanti kamu akan terbiasa. Setelah itu, ia menjelaskan, apakah Anda ingat ketika saya mengatakan bahwa perjalanan ini akan sangat berbahaya? Ini adalah salah satu alasannya. Ada masalah lain juga. Kemudian lagi, Anda akan memahaminya seiring berjalannya waktu. Syria tidak bisa tidak bertanya, apakah kamu benar-benar anggota tanah surgawi? Benar saja, pertanyaan itu muncul, dan secara mengejutkan tidak butuh waktu lama untuk muncul. Namun, Frandin hanya mengangkat bahu sambil menjawab, pernahkah aku memberitahumu bahwa aku adalah bagian dari tanah surgawi? Benar saja, Frandin benar. Memang, dia tidak pernah mengatakan bahwa dia adalah bagian dari tanah surgawi kepada anggota klan Asume, bahkan sekalipun. Satu-satunya yang mendapat alasan itu adalah pengawal kekaisaran, atau lebih spesifiknya, Firmel dan Kled. Segera, Syria merasa seperti klannya telah tertipu, bertanya, apa yang ingin kamu lakukan denganku? Tidak ada, kata semua orang ketika mereka menjawab pertanyaan Syria secara bersamaan. Tentu, itu membuat Syria bingung lagi. Apa yang mereka maksud dengan tidak ada apa-apa? Frandin kemudian mengambil botol dengan pil, yang sama dengan yang dimiliki Syria beberapa hari yang lalu, sebelum memberikannya kepada Syria sambil berkata, ini dia. Botol ini memiliki pil yang benar-benar dapat menyembuhkan racunmu. Yah, kamu mungkin tahu, itu sudah. Setelah itu, dia menunjuk ke arah tertentu sambil melanjutkan, jika kamu mengikuti jalan itu, kamu akhirnya akan tiba kembali di kota. Setelah itu, kamu bisa kembali ke kehidupan normalmu. Frandin kemudian pindah ke sisi orang lain dan melanjutkan, namun, ada satu hal yang saya tidak berbohong kepada Anda tentang. Anda pasti bisa menjadi jauh lebih kuat, jauh melebihi jenius dari klan Anda. Selama Anda mengikuti kami dan tidak mati, aku bisa menjaminmu sebanyak itu. Ingat, bahaya besar selalu diikuti dengan hadiah besar. Tak satu pun dari kelompok Frandin melakukan apa-apa. Syria tampak seperti Zasvin yang baik, jadi mereka tidak berniat mempersulitnya sekarang karena mereka sudah mendapatkan apa yang mereka inginkan. Jika dia ingin menyerah, dia memiliki kebebasan untuk melakukan itu. Syria menyipitkan matanya saat dia merenungkannya. Fakta bahwa manusia di depannya begitu kuat dan muda adalah bukti yang cukup bahwa Frandin mengatakan yang sebenarnya. Belum lagi Frandin sendiri sudah sangat kuat untuk seseorang di levelnya. Akhirnya, Syria ingat mengapa dia memutuskan untuk pergi dan menggertakkan giginya, melemparkan pil penyembuh kembali ke Frandin ketika dia berkata, baik. Aku sudah menduga bahwa segala sesuatunya tidak sepenuhnya seperti yang kupikirkan, yang lain jauh lebih kuat dari Anda atau saya benar-benar mengejutkan. Namun demikian, saya memiliki tujuan untuk dipenuhi. Jika mengikuti manusia di sekitar adalah apa yang diperlukan, maka saya menerimanya. Dia kemudian berbalik dan mulai menjauh dari Venasi City, berkata, ayo pergi. Semakin jauh dari kota kita, semakin baik. Bukankah kamu mengatakan itu sebelumnya? Kalau begitu, mari kita percepat. Tekad yang begitu, Frandin dan yang lainnya terkejut dengan itu. Mereka benar-benar berpikir dia akan kembali begitu dia menemukan kebenaran. Saat itulah Malaka punya ide ketika dia bertanya kepada yang lain, apakah kamu benar-benar berpikir dia bertekad? Semua orang memandangnya, menunggu untuk melihat apa yang gadis ini rencanakan. Segera setelah itu, Malaka berlari ke depan dan memanggil perhatian Syria, memberinya selembar kertas. Syria, ini rutinitas latihanmu. Itu telah disiapkan untuk Frandin, hanya dengan beberapa modifikasi berdasarkan elemental affinity-mu. Segera, semua orang mengerti. Rowan telah merevisi rutinitas Frandin setelah mereka mendapatkan kekuatan jiwa. Sekarang bahkan lebih menakutkan daripada ketika Frandin menunjukkannya ketika mereka mengunjungi klan Asumsi untuk pertama kalinya. Melihat itu, Frandin menghela nafas sambil mengeluarkan botol berisi pil penyembuh dan bergumam, "Yah, itu bagus selama itu bertahan. Lebih baik aku memberinya pil sebelum dia lupa dan kabur." Kalina, Kia, dan Agis mengangguk setuju dengan kata-kata Frandin. Segera setelah itu, mereka melihat ekspresi Syria menjadi pucat pasi. Semakin dia membaca hal-hal di kertas yang diberikan Malaka kepadanya, semakin buruk jadinya. Dia kemudian menatap Frandin dan yang lainnya sementara seluruh tubuhnya gemetar. Rutinitas itu tidak mungkin. Namun,
dia hanya melihat Frandin dan yang lainnya memegang kertas lain, menggambarkan rutinitas mereka sendiri juga. Jangan khawatir, kami semua tahu bagaimana perasaanmu. Syria menelan sedikit air liur saat dia perlahan melihat ke sisinya. Di sana, Malaka juga mengadakan latihan rutin lainnya yang dibuat khusus untuknya. Benar saja, itu sama menakutkannya dengan orang lain. Aku baik-baik saja, aku bisa melakukan ini. Syria kemudian mengirim tugas pelatihan ke gelang tata ruangnya saat dia berkata, mencoba mengumpulkan keberaniannya. Wow, benar saja, kata-katanya mengejutkan semua orang. Nah, itulah yang kamu sebut keberanian. Yah, itu tidak seperti itu lebih mudah bagi kita. Ya, tapi dia belum pernah mengalami kegilaan Rowan sebelumnya. Memang, aku benar-benar berharap Syria meletakkan ekornya di antara kedua kakinya dan melarikan diri. Mungkin dia memiliki keinginan yang lebih kuat dari yang kita duga. Kurasa dia hanya berpura-pura. Mungkin saja, jika kamu melihat Syria melarikan diri beberapa hari dari sekarang, kami akan mendapatkan jawabannya. Aku bertaruh 100 batu roh dia akan kabur. Aku bertaruh 200. Aku bertaruh 300. Hei. Jika semua orang bertaruh dia akan lari, apa gunanya? Mulut Syria berkedut saat dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, apakah kamu perlu mengatakan semua itu dengan keras? Aku bisa mendengarmu, tahu. Semua orang tertawa saat Malaka dan Kalina meraih lengannya. Selamat bergabung. Dan begitu saja, mereka mulai berjalan melalui tanah yang dingin. Tidak ada orang lain selain diri mereka sendiri yang tahu kemana mereka akan pergi atau berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai mereka bertemu si kembar lagi. Bab 666 meninggalkan. Kembali di klan Asumsi, Ryan sekali lagi muncul di sisi Rowan. Bagaimanapun, mereka dapat menggunakan lokasi satu sama lain untuk keluar dari alam dimensi selama mereka berada dalam jarak 3000 km dari satu sama lain. Tentu saja, begitu mereka melakukannya, mereka tidak dapat kembali ke tempat mereka sebelumnya kecuali mereka meninggalkan save point, yang menghabiskan spirit stone tergantung pada jaraknya. Sumeri, melihat keduanya ada di sana, meminta beberapa bawahannya untuk menjaga mereka sebentar. Dia tidak tahu berapa lama penguasa jiwa akan tiba karena ini adalah pertama kalinya dia menemukan manusia dengan kemurnian jiwa yang diperlukan. Rencana awal bukan agar Ryan dan Rowan muncul bersama, hanya salah satunya. Namun, mereka memutuskan bahwa mereka mungkin juga muncul bersama. Karena mereka memiliki afinitas elemen terang dan gelap dan kembar, mereka dapat menggunakannya sebagai alasan untuk kemurnian jiwa mereka yang tinggi. Waktu segera berlalu, dengan tidak ada yang terjadi pada hari pertama. Tetapi pada detik kedua, beberapa orang di kota melihat bayangan muncul di langit. Perlahan, semakin besar dan besar sampai akhirnya, bayangan itu menarik perhatian semua orang. Itu kemudian menembus formasi anti cuaca dan berhenti tepat di atas tanah milik klan Asumsi. Itu adalah semacam pesawat yang sangat besar. Kapal itu sendiri lebih besar dari Asume klan Istet itu sendiri. Ryan dan Rowan melihatnya dan tidak bisa menahan perasaan kagum. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat kendaraan terbang di kedua planet. Apalagi yang sebesar ini. Ya ampun, penguasa jiwa ini sangat kaya, kata Ryan sambil mendongak. Itu sudah jelas. Tetap saja, bukankah ini pintu masuk yang terlalu besar? Kehadiran mereka seharusnya semacam rahasia, bukan? Rowan juga tidak bisa tidak berkomentar. Yah, kekuatan di kota bisa saja datang dengan alasan apapun untuk penduduk nanti, dan mereka tidak punya pilihan selain menerima. Tiba-tiba, beberapa Zasvin muncul di dek pesawat sebelum melompat turun. Sumeri sudah di luar, menunggu penguasa jiwa. Ryan dan Rowan, jelas, berada di sisinya, berpura-pura hormat. Selamat datang di klan Asumsiku, teman-teman. Sumeri kemudian membungkuk kepada mereka, berusaha bersikap sesopan mungkin. Ada dua pria dan satu wanita dalam kelompok kecil ini. Mereka tampaknya tidak terlalu tertarik pada Sumeri. Sebaliknya, mereka melihat sekeliling, mencoba menemukan anak manusia. Namun, mereka tidak dapat menemukannya, jadi mereka akhirnya bertanya, di mana manusia dengan kemurnian jiwa yang tinggi. Sumeri mengangguk ketika dia menunjuk ke Ryan dan Rowan di sisinya, menjawab, ini dia. Teman-teman ini dapat melanjutkan dan memeriksa kemurnian jiwa mereka. Apa? Dalam sekejap,
Ekspresi menyendiri di wajah penguasa jiwa menghilang karena digantikan oleh keterkejutan. Mustahil. Apakah Anda tahu apa artinya membodohi organisasi kita? Sumeri merasakan hawa dingin di punggungnya tetapi dengan cepat pulih. Dia kemudian tersenyum ketika dia mengeluarkan permata oval biru tua dan memberikannya kepada Ryan dan Rowan, memberitahu keduanya, silakan, sentuh. Ryan dan Rowan, yang juga pura-pura takut dengan ledakan Soul Ruler sebelumnya, dengan cepat mengangguk dan menyentuh permata itu. Benar saja, itu bersinar terang dengan warna biru samar. Aku tidak percaya, wanita itu adalah yang pertama berbicara. Memang, manusia dewasa dengan kemurnian jiwa yang tinggi. Ini pertama kalinya aku melihat satu, apalagi dua, salah satu pria itu mengikuti. Orang kedua bahkan lebih terkesan, mengatakan, itu belum semuanya. Lihatlah betapa terangnya permata kemurnian itu bersinar. Pernahkah Anda melihat anak manusia dengan tingkat kemurnian jiwa ini? Wanita itu kemudian mengambil napas dalam-dalam dan tersenyum saat dia mendarat di tanah, berkata, Sumeri Asume, benarkah? Saya gila Joskri. Kerja bagus dalam menemukan manusia ini. Katakan, dari mana mereka berasal? Sumeri kemudian melirik Ryan dan Rowan sejenak sebelum menjelaskan, klan saya tidak memperlakukan manusia seburuk yang lain, jadi kami memberikan perlindungan kepada mereka sesekali. Keduanya sepertinya mendengar desas-desus tentang kami dan meminta kami untuk biarkan mereka tinggal. Anehnya, kami melakukan pemeriksaan kemurnian jiwa anak-anak manusia yang kami lakukan setiap tahun. Kami kemudian meminta mereka untuk membantu kami dan meminta mereka membawa permata itu ke tempat tinggal manusia. Namun, ketika salah satu dari si kembar menyentuhnya, permata itu segera diaktifkan. Karena mereka kembar, aku menyuruh yang lain mencobanya juga, dan tentu saja, hal yang sama terjadi. Begitu, jadi kamu tidak tahu dari mana mereka berasal, kata salah satu pria sambil mendekati si kembar. Ngomong-ngomong, kamu bisa memanggilku Ren Zolfin. Dia kemudian tersenyum pada Sumeri, menunjukkan kepuasannya. Orang terakhir tampaknya tidak peduli dengan alasannya, dengan tergesa-gesa berkata, apakah penting bagaimana mereka menemukan manusia ini? Faktanya adalah bahwa mereka memiliki kemurnian jiwa yang kita butuhkan. Apapun mereka, itu bukan masalah besar. Begitu penguasa jiwa terlibat, tidak ada orang lain yang bisa berbuat apa-apa. Jelas bahwa dia ingin pergi secepat mungkin. Wanita itu kemudian menghela nafas setelah mendengar itu, menjawab, kamu tidak salah, Vio, tapi kita perlu memahami bagaimana si kembar ini bisa terjadi. Mungkin kita bisa membuat metode untuk melahirkan lebih banyak lagi di masa depan. Segera setelah itu, dia mengalihkan perhatiannya kembali ke Sumeri, bertanya, apakah Anda tahu mengapa mereka memiliki tingkat kemurnian jiwa ini? Sumeri berpura-pura merenung sedikit sebelum menyebutkan sesuatu, aku punya ide, dia menoleh ke si kembar setelah itu dan memberi mereka perintah. Tunjukkan kepada teman-teman ini afinitas elementalmu. Benar saja, Ryan dan Rowan segera mengumpulkan elemen terang dan gelap di sekitar mereka, yang mengejutkan ketiga penguasa jiwa. Terang dan gelap, tidak disangka mereka akan dilahirkan dengan elemental affinity yang langka. Aku belum pernah melihat atau mendengar orang dengan elemental affinity seperti ini sebelumnya. Gila menarik napas dalam-dalam setelah keterkejutannya yang kedua, berkata, itu membuat segalanya menjadi sulit. Tidak mungkin kita bisa meniru situasi mereka di dunia nyata karena sangat jarang ada orang yang lahir di luar 5 elemen utama. Namun demikian, kami melakukannya mendapatkan manusia dengan beberapa elemental affinity lain di masa lalu. Namun, tidak satupun dari mereka memiliki keunggulan dalam kemurnian jiwa, mereka juga tidak mempertahankan kemurnian jiwa mereka sampai dewasa. Vio dan Ren mengangguk ketika salah satu dari mereka melanjutkan, yang berarti, mungkin ada hubungannya dengan fakta bahwa mereka kembar dengan elemental affinity yang tidak biasa. Sederhananya, tidak mungkin kita bisa meniru hal seperti itu, tentu saja, kita perlu melakukan beberapa tes, tetapi saya merasa sangat sulit untuk meniru kasus mereka. Sumeri tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Namun, dia juga tidak berani bertanya. Ryan dan Rowan, bagaimanapun, tahu betul apa itu semua. Tentu saja, mereka juga diam dan tidak ikut campur, berpura-pura menjadi budak manusia yang baik. Gila memperhatikan bahwa mereka mulai berbicara terlalu banyak, jadi dia mengubah topik pembicaraan. Yah, kita bisa memeriksanya nanti. Untuk saat ini, mari kita kembali ke markas bersama si kembar ini.
Segera setelah itu, dia menatap Sumeri, berkata, kamu melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam menemukan yang ini. Tidak hanya ada 2 dari mereka, tetapi mereka benar-benar langka. Hadiahmu pasti akan banyak. Menjadi satu-satunya penguasa kota ini tidak akan sulit setelah itu. Sumeri dengan cepat membungkuk dengan ekspresi bersemangat, menjawab, terima kasih banyak. Saya berharap teman-teman ini perjalanan kembali dengan selamat. Gila mengangguk saat dia menyelimuti si kembar dengan energi spiritualnya. Segera setelah itu, dia dan 2 orang lainnya terbang kembali ke pesawat mereka. Pada akhirnya, orang-orang itu tidak peduli dari mana si kembar berasal atau apakah mereka memiliki latar belakang apapun. Mereka menganggap diri mereka sebagai satu-satunya kekuatan penguasa dunia Zasfin, jadi mereka bahkan tidak repot-repot memikirkan apakah itu jebakan atau semacamnya. Bahkan jika ya, organisasi mereka hanya akan menginjak-injak siapapun yang mencoba menemukan masalah dengan mereka. Di tanah, dekat dengan klan Asume, Firmel tampak saat penguasa jiwa membawa si kembar pergi. Jauh di lubuk hatinya, dia hanya bisa berharap sambil berpikir, jika kita benar-benar beruntung, mungkin putraku bahkan dapat bergabung dengan penguasa jiwa, yang akan lebih baik daripada tanah surgawi manapun. Di bagian lain kota, klan lain melihatnya dengan cemburu. Pemimpin mereka tahu siapa Zasfin itu. Secara alami, mereka mengerti bahwa klan Asumsi cukup beruntung untuk menemukan anak-anak manusia dengan tingkat kemurnian jiwa yang tinggi. Yah, yang paling menyesalinya pasti klan Portin. Bagaimanapun, mereka memiliki kesempatan untuk menjadi orang yang memanggil penguasa jiwa. Namun, mereka menyerah pada Frandin segera setelah penjaga kekaisaran muncul, tidak seperti klan Asumsi. Ye Portin, yang mengamati semua itu, hanya bisa menghela nafas sambil berpikir, setidaknya kita bukan musuh dari klan Asumsi. Saya lebih baik memastikan bahwa anggota klan saya tidak menemukan masalah dengan mereka mulai sekarang. Klan lain juga memiliki ide yang sama, takut menyinggung klan Asumsi juga akan menyinggung penguasa jiwa. Dan begitu saja, hanya dalam beberapa menit, klan Asume menjadi kekuatan yang tak tersentuh di kota Vanesi. Setelah itu, pesawat Soul Ruler terbang sekali lagi, meninggalkan formasi kota yang segera menghilang di kejauhan. Bab 667 Mesin. Di dalam pesawat, Gila pergi ke depan dan memeriksa si kembar dari atas ke bawah. Benar saja, dengan kultivasinya beberapa kali lebih tinggi dari si kembar, tidak butuh waktu lama baginya untuk memperhatikan kultivasi Rean dan Roan. Alam formasi inti puncak. Yah, itu cukup mengejutkan. Mendengar itu, Vio sedikit terkejut ketika dia memutuskan untuk juga memeriksa kultivasi mereka. Oh, kamu benar. Mereka benar-benar berada di alam formasi inti puncak. Ren Zolfin, yang bersama mereka, tidak bisa tidak berkomentar, kultivasi tingkat tinggi dan usia muda seperti ini. Tanah surgawi. Rean dan Roan saling memandang, lalu kembali ke Zasfin ketika salah satu dari mereka menjawab, wilayah dekadensi. Gila mengangguk menanggapi kata-kata mereka. Jadi itu sebabnya, iya. Yah, masuk akal. Jika kamu tinggal di sana sejak muda dan berjuang keras, aku kurang lebih bisa menerima tingkat kultivasi dan usia ini. Namun, aku terkejut kamu harus melarikan diri darinya, di sana. Adapun Vio, dia tidak peduli. Tidak ada gunanya bertanya, apakah mereka berasal dari daerah dekadensi atau tidak. Hal yang baik adalah bahwa kemurnian jiwa mereka belum menghilang saat kultivasi mereka berada pada tingkat tinggi. Jika terus seperti itu, mereka akan bernilai ratusan anak manusia seiring berjalannya waktu. Bagaimanapun, umur mereka meningkat dengan kultivasi mereka. Itu benar. Gila dan Ren mengangguk setuju. Gila kemudian berhenti memperhatikan si kembar dan hanya berkata, kamu bisa bergerak sebanyak yang kamu mau. Jangan mencoba meninggalkan pesawat. Ingatlah bahwa kita semua mengawasi kalian berdua, jadi tidak ada kesempatan bagimu untuk melarikan diri. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Gila meninggalkan ruangan, diikuti oleh Vio dan Ren. Yah, itu jelas membuat Rean dan Roan sedikit bingung. Rean segera berkata kepada Roan melalui koneksi mereka, sepertinya mereka tidak berpikir kita dapat menyebabkan masalah bahkan dengan kultivasi kita. Roan setuju dengan Rean, menjawab, memang. Itu hal yang baik bagi kita, meskipun. Pernahkah Anda memperhatikan, mereka tidak memperlakukan kami seperti kebanyakan Zasfin. Yah, bukan karena mereka memperlakukan kita dengan baik, tapi hanya saja mereka sepertinya tidak peduli.
Sekarang setelah kamu mengatakan itu, Ryan merenungkan sedikit tentang situasi mereka saat ini ketika dia berbicara tentang pikirannya. Selain minat mereka pada kemurnian jiwa kita, bahkan kultivasi tinggi kita tidak cukup untuk menarik perhatian mereka. Saya pikir mereka akan memperlakukan kami lebih seperti harta yang sangat langka yang harus dijaga di bawah pengawasan setiap saat. Tapi sepertinya tidak demikian. Tepat, kata Roan sambil melanjutkan, karena itu, saya percaya manusia pada tingkat kultivasi kita mungkin tidak jarang seperti yang kita pikirkan sejauh ini. Ryan tahu dari mana asal Roan. Sepertinya kita memiliki pemikiran yang sama. Tanah surgawi ini selalu dihormati dengan memungkinkan Zasvin berkultivasi lebih cepat daripada di tempat lain selain di tempat tinggal keluarga kekaisaran. Saya selalu berpikir itu aneh karena itu tidak mengubah fakta bahwa planet ini sangat kekurangan energi spiritual. Roan mengangguk, berkata, memang. Pikirkan leluhur klan Asumsi, yang hanya berada di alam penempaan jiwa. Kota Vanesi adalah salah satu kota penting di seluruh kekaisaran Palif karena ujian garis darah peringkat 5. Jangankan Solforging, seharusnya ada beberapa Saint Realm Zasvins di sana. Bahkan alam transformasi elemental Zasvin tidak akan mustahil untuk dilihat di sana. Tetapi bahkan setelah mengatakan semua itu, tidak ada satupun yang ada di sana karena kondisi energi spiritual planet ini. Ryan dan Roan sampai pada kesimpulan yang sama setelah itu. Itu berarti ada sesuatu yang istimewa di tanah surgawi itu, tempat tinggal keluarga kekaisaran, dan terutama di markas penguasa jiwa. Saat itulah suara Sister Orb bergema di benak mereka, menyarankan kepada mereka, bukankah orang ini berpakaian anggota dari Imperial Bloodline? Anda mungkin juga bertanya padanya. Ryan dan Roan harus setuju bahwa Sister Orb benar. Setelah itu, mereka berdua menghubungkan pikiran mereka ke alam dimensi dan mengirim suara mereka ke penjara, bertanya, berpakaian, kami punya pertanyaan untukmu. Kled, yang merasa cukup bosan, langsung setuju sambil menjawab, tentu. Apa itu? Bisakah Anda memberitahu kami jika harta keluarga kekaisaran memiliki semacam konsentrasi energi spiritual yang tinggi? Maksud kami, semacam formasi atau semacamnya. Kled terkejut sejenak dan kemudian mulai merenungkannya. Seperti yang kau tahu, cabang keluarga kekaisaran Palif kami dibuang, jadi aku tidak yakin tentang hal itu karena itu terjadi sebelum aku lahir. Namun, saya memang mendengar ayah saya berkomentar tentang hal seperti itu sebelumnya. Dia mengatakan bahkan batu roh peringkat 4 tidak dapat dibandingkan dengan memiliki akses ke area di mana anggota keluarga utama berkultivasi. Yah, aku tidak bisa menjamin itu. Saat menjawab pertanyaan mereka, dia tidak bisa tidak berpikir bahwa keduanya seharusnya sudah mengetahui sesuatu tentang itu. Ryan dan Roan mengangguk menanggapi kata-kata Kled sebelum mereka terputus dari alam dimensi. Tidak lama kemudian, Ryan berkata kepada Roan, sepertinya memang ada sesuatu yang terjadi di kekuatan utama planet ini. Roan kemudian bangkit ketika dia berkata, lupakan saja. Karena kita langsung menuju ke markas penguasa jiwa, kita akhirnya akan menemukannya. Ayo keluar dan jelajahi kapal. Mata Ryan berbinar ketika dia berkata sebagai tanggapan, kalau begitu aku akan pergi ke ruang mesin. Yah, bukannya aku pikir aku akan menemukan mesin. Tanpa ragu, mesin kapal ini ditenagai oleh formasi. Saya ingin melihat bagaimana mereka dibuat. Roan tidak peduli dengan apa yang dilakukan Ryan. Lagi pula, dia tidak berpengalaman dalam formasi. Aku akan memeriksa pasukan di sekitar, untuk berjaga-jaga. Dan dengan itu, si kembar meninggalkan kamar tempat mereka tinggal. Tentu saja, mereka juga tetap mengaktifkan skill spiritual sense bending. Karena itu, mereka bisa melihat beberapa indera spiritual terkunci pada mereka. Jika mereka benar-benar mencoba melarikan diri, tidak akan ada kekurangan Zasvin yang keluar untuk menghentikan mereka. Yah, kita bisa saja memasuki alam dimensi dan melarikan diri, pikir Ryan, tidak memedulikan kewaspadaan sama sekali. Kapal itu sangat besar. Meski demikian, tidak sulit bagi Ryan untuk menemukan ruang mesin. Anehnya, para Zasvin di sana tampaknya mengabaikan Ryan sepenuhnya, hanya memperingatkannya untuk tidak menyentuh formasi. Tatapan menghina yang biasa dilakukan kebanyakan Zasvin pada manusia tidak terlihat di wajah mereka. Tidak mengherankan, Ryan mengabaikannya karena perhatiannya sepenuhnya terfokus pada formasi pesawat. Menakjubkan, untuk berpikir mereka bisa menggunakan formasi sedemikian rupa.
Saya dapat melihat banyak area yang dapat ditingkatkan banyak dengan pengetahuan saya tentang formasi dari planet Sunkan. Belum lagi formasi sirkuit dari sistem permata jiwa. Kemudian lagi, dengan menggunakan rune jiwa untuk mengatur aliran energi spiritual, mereka dapat membuatnya terbang. Soul Rune benar-benar menarik. Ryan begitu fokus pada formasi itu sehingga dia mulai menggambarnya di lantai. Tentu saja, dia tidak menggunakan bahan formasi apapun, hanya mencoret-coretnya. Pada saat yang sama, dia memperbaiki bagian-bagian yang jelas cacat atau memiliki efisiensi yang lebih buruk daripada rune dari planet Sunkan atau formasi sirkuit. Beberapa Zasvins melihat itu dan mendengus, berpikir bahwa Ryan hanya mendahului dirinya sendiri. Bagaimana manusia bisa benar-benar memahami kompleksitas formasi pesawat mereka? Namun, ada satu Zasvin yang menyipitkan matanya saat Zasvin berpikir, rune macam apa itu? Itu hanya beberapa goresan di tanah. Namun, mereka sepertinya tidak diciptakan tanpa alasan. Zasvin ini tidak lain adalah Formation Master yang bertanggung jawab atas formasi di pesawat. Dia juga seorang master formasi tingkat menengah surga dari Guild Formasi. Akhirnya, dia mendekati Ryan sambil memperhatikan modifikasi yang dia lakukan pada formasi tersebut. Tentu saja, Ryan bukan master formasi tingkat surga, jadi dia hanya mengutak-atik formasi yang bisa dia tangani. Bagian tingkat surga yang bahkan tidak dia sentuh. Entah dari mana, Zasvin meletakkan tangannya di bahu Ryan, yang langsung membawanya kembali ke dunia nyata. Ah! Ryan hampir melompat ketika itu terjadi. Dia benar-benar fokus pada formasi pesawat. Zasvin kemudian menatap Ryan dengan ekspresi serius, bertanya, dari mana kamu belajar tentang formasi? Ryan memperhatikan bahwa dia sudah bertindak terlalu jauh, jadi dia mencoba mencari alasan. Aku punya bahan pelajaran dari formasi guild dari kota Vanesi. Aku hanya mencoba menerapkannya pada formasi ini. Maaf telah membuat kekacauan di tanah. Aku akan segera membersihkannya. Ryan baru saja akan menggunakan energi spiritualnya untuk menghapus gambar itu ketika tiba-tiba, Zasvin menghentikannya. Tidak perlu. Dia kemudian menarik Ryan kembali sebelum melanjutkan, aku sangat tertarik dengan rune milikmu itu. Apakah itu berarti kamu mendapatkannya dari Vanesi City? Tunjukkan materi pelajaran yang kamu bicarakan. Ryan tersenyum pahit ketika dia menjawab, saya tidak memilikinya lagi karena saya sudah memikirkan semuanya. Namun, beberapa rune yang saya gunakan tidak ada. Itu hanya beberapa hal yang saya pikirkan. Apakah kamu mengatakan kamu membuat rune yang berbeda itu dan memikirkan pengaturan formasi sendiri? Zasvin yang berbicara dengan Ryan merasa sangat sulit untuk percaya. Yah, Ryan tidak benar-benar membuat formasi, hanya beberapa coretan acak di sana-sini, jadi rune itu mungkin tidak ada gunanya sama sekali. Ryan menggaruk bagian belakang kepalanya sebelum melanjutkan, itu hanya beberapa teori. Saya bahkan tidak tahu bahan apa yang saya perlukan untuk mewujudkan ide-ide saya. Hahaha, pada akhirnya, saya hanyalah seseorang yang mencoba-coba formasi dari waktu ke waktu. Senior tidak perlu memperhatikanku. Dia kemudian menambahkan, ngomong-ngomong, aku Ryan. Aku dibawa ke kapal karena sepertinya aku memiliki kemurnian jiwa yang sangat tinggi, walaupun aku tidak tahu apa artinya itu. Segera, ekspresi pria itu berubah menjadi terkejut. Kemurnian jiwa tinggi. Benar saja, dia tidak menyangka akan mendengar hal seperti itu dari manusia dewasa. Bab 668 Keberuntungan atau tidak? Ryan memandang Zasvin tua sebelum bertanya, apakah ada masalah dengan saya memiliki kemurnian jiwa yang tinggi? Pria itu dengan cepat pulih sebelum menghela nafas ketika dia menjawab, lupakan saja. Apakah Anda ingin berbicara lebih banyak tentang rune yang Anda buat? Ryan merenung sebentar dan berpikir bahwa ini bisa menjadi kesempatan bagus. Tidak ada yang salah dengan mendapatkan lebih banyak dukungan, terutama dari seorang Zasvin. Selain itu, dia masih bingung mengapa para Zasvin ini sepertinya tidak terlalu peduli dengan manusia di sekitar mereka. Bahkan ada beberapa manusia di ruang formasi ini yang membuat pesawat tetap bertahan. Hanya saja sepertinya tidak ada satupun dari mereka yang terlibat dengan formasi, tapi mereka di sana hanya untuk membantu dengan beberapa tugas kasar. Yah, apakah tidak apa-apa bagi senior untuk mendengarkan teori manusia? Kupikir semua Zasvin tidak akan pernah peduli bahkan terlibat dengan kita, Ryan bertanya dengan sedikit kebingungan di wajahnya.
Zasvin tua terkejut sesaat sebelum mengingat bahwa Ryan benar. Tidak mudah melihat Zasvin mau mendengarkan manusia di planet ini. Namun, hal-hal sedikit berbeda di wilayah penguasa jiwa. Manusia masih dianggap budak di sana, tetapi karena bagaimana anak manusia dengan kemurnian jiwa tinggi digunakan, Zasvin berusaha untuk tidak terlalu membebani mereka. Itu karena hal itu akan mempercepat kecepatan penurunan kemurnian jiwa anak-anak itu. Tentu saja, jauh di lubuk hati, mereka masih memandang rendah semua manusia. "Sai, tidak apa-apa," jawab Palaris sambil memperkenalkan dirinya. "Ngomong-ngomong, kamu bisa memanggilku Palaris. Jangan khawatir, aku hanya ingin mendengar lebih banyak tentang teori rune milikmu ini. Apakah kamu manusia atau bukan tidak masalah selama kata-katamu masuk akal." Lagi pula, dia hanya tertarik pada formasi. Namun, dia juga memiliki ide dalam pikirannya tergantung pada apa yang harus ditambahkan Ryan. Ryan samar-samar tersenyum sebagai tanggapan, mengetahui bahwa dia menyuruh orang tua itu mengambil umpannya. Setelah itu, dia mulai, kurang lebih, menjelaskan konsep rune miliknya. Tentu saja, rune itu pada dasarnya adalah rune yang digunakan di planet Sunkan. Hanya saja Ryan tidak mau menyebutkan itu. "Baiklah, izinkan saya memulai dengan rune regulasi spiritual 3 fase. Jika apa yang saya pikirkan berhasil, kita dapat mengendalikan." Dan begitu saja, Ryan mulai menjelaskan rune yang dia gambar di tanah. Dia memberitahu konsep dan apa yang dia perlukan untuk membuatnya berhasil, jika mereka berhasil. Tentu saja, dia tidak memberikan penjelasan yang sempurna. Ryan sengaja meninggalkan beberapa kekurangan sehubungan dengan apa yang dia gunakan. Itu karena akan terlalu mencurigakan jika runenya yang dia, hanya berteori, bekerja dengan sempurna sejak awal. Bahkan dengan itu, Palaris menjadi semakin terkejut ketika dia mendengarkan ide-ide Ryan. Meskipun dia juga dapat menemukan beberapa masalah di sana, dia dapat mengatakan bahwa itu masih layak setelah dia meluangkan waktu untuk mengerjakannya. Seorang jenius master formasi. Siapa yang mengira bahwa manusia akan menunjukkan kemahiran seperti itu? Namun, pikiran itu juga membuatnya sedih karena Ryan memiliki kemurnian jiwa yang tinggi. Lagi pula, dia tahu untuk apa dia akan digunakan begitu mereka tiba di markas penguasa jiwa. Dengan itu, dia bertanya, "Ryan, kan? Katakan padaku, di mana kamu belajar tentang formasi? Bahkan jika kamu datang dengan teori-teori ini, kamu harus terlebih dahulu mempelajari dasar-dasarnya dari seseorang. Aku ragu ada banyak Zasvin di luar sana yang mau melakukannya, menghabiskan waktu mereka untuk mengajar manusia." Senior benar. Ryan sudah menduga pertanyaan itu, menjawab, "Saya tinggal di luar kota bersama saudara laki-laki saya selama sebagian besar hidup saya. Ayah kami, bukan ayah kami karena dia adalah seorang Zasvin. Bagaimanapun, dialah yang mengajari saya tentang formasi." Sayangnya, Ryan kemudian menunjukkan ekspresi sedih seolah mengingat memori yang menyakitkan. Pada saat yang sama, suara Roan bergema di benak Ryan, mengatakan kepadanya, "Alasan buruk macam apa itu? Bisakah Anda menjadi lebih buruk dalam membuat cerita? Bahkan seorang anak pun tidak akan percaya." Asteris mengendus, "Aku mengerti, begitu. Jangan khawatir, anak muda. Aku yakin ayahmu sangat senang dengan apa yang telah kamu capai sejauh ini," kata Palaris sambil air mata jatuh dari matanya, mencoba menghibur Ryan. Rowan, yang berada di tempat lain di pesawat, menggerakkan mulutnya karena dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Apa kamu? Bayi sialan. Pertama-tama, haruskah si idiot ini merasa sedih karena manusia? Apa yang terjadi di sini?" Namun, Ryan tertawa dalam hati. "Hahaha, bukankah itu jelas? Kemampuan aktingku sangat bagus." "Bagus, pantatmu." Rowan segera menjawab, "Orang ini pasti sakit jiwa. Itulah satu-satunya cara Anda bisa meyakinkan seseorang dengan cerita Anda itu." Namun, Ryan tidak peduli. Terus, "Itu berhasil, bukan? Itu sudah cukup untuk saat ini." Rowan menghela nafas tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Karena itu berhasil, maka itu bagus. Mungkin Ryan bisa mendapatkan beberapa informasi penting dari Zasvin tua. "Hei, Penatua Palaris menangis lagi. Apa, sudah berapa kali minggu ini?" Seseorang, panggil cucunya. Benar saja, Zasvin lain dengan cepat menyadari perubahan di Palaris. Dari kelihatannya,
Pria ini cukup cengeng bahkan sebelum Ryan muncul. Apakah tidak apa-apa memiliki seseorang seperti dia yang menjaga formasi yang menjaga kapal udara ini tetap bertahan? Ryan tidak bisa tidak berpikir. Oh well, itu bagus untukku. Rena lalu meletakkan tangannya di atas bahu pria itu sebelum berkata, Ahem, Elder Polaris, kamu tidak perlu khawatir. Ayah kami sudah lama meninggal, jadi aku dan kakakku sudah melupakannya. Polaris mengangguk, tapi air matanya terus mengalir. Baiklah, baiklah. Aku mengerti. Begitulah cara hidup, aku tahu. Dia kemudian menepuk kepala Ryan seolah-olah dia masih kecil. Yah, mengingat perbedaan usia mereka, Ryan mungkin juga dianggap sebagai bayi. Beberapa saat kemudian, Zasvin perempuan memasuki ruangan dan dengan cepat berjalan ke Polaris, mengatakan kepadanya, kakek, berapa kali aku memberitahumu untuk tidak terlalu terlibat dengan orang lain. Lihat dirimu. Begitukah cara elemental transformation realm Zasvin? Harus bertindak. Hati Ryan membeku sesaat setelah mendengar itu. Alam transformasi elemental. Master formasi yang menjaga kapal ini sekuat itu. Orang ini monster. Ryan berpikir ketika dia merasakan hawa dingin di punggungnya. Pria di depannya bisa memusnahkannya dengan satu jari, dan dia bahkan tidak punya waktu untuk berpikir tentang memasuki alam dimensi permata jiwa. Akhirnya, gadis itu bisa menenangkan Polaris, sangat melegakan Ryan. Namun, dia dengan cepat melihat ke arahnya dengan ekspresi gelap dan bertanya kepadanya, apakah kamu yang membuatnya menangis kali ini? Ryan terkejut sesaat tetapi akhirnya mengangguk, menjawab, yah, bisa dibilang begitu. Aku baru saja berbicara tentang ayahku yang sudah meninggal ketika dia tiba-tiba mulai menangis. Aku tidak menyangka itu akan terjadi. Polaris kemudian menepuk kepala gadis itu sambil menggelengkan kepalanya, berkata dengan mata yang masih berkaca-kaca, tidak apa-apa, Opele. Aku hanya tidak pandai mengendalikan emosiku. Polaris kemudian maju dan melihat rune di tanah, segera bergumam, sia-sia. Begitu banyak ide bagus, tapi dia tidak akan punya waktu untuk mengerjakannya. Ryan menyipitkan matanya sejenak tetapi kembali ke dirinya sendiri setelahnya. Tidak apa-apa, aku tahu statusku sebagai budak manusia. Senang mendengar bahwa orang lain selain ayahku pada akhirnya mengakui kemampuanku, terutama orang sepertimu, senior. Ryan kemudian mulai menghapus coretan di tanah, atau begitulah yang dia coba. Namun, Polaris menahannya sebelum dia bisa melakukannya. Biarkan saja, aku ingin sedikit memikirkan teorimu. Tentu saja, itu menarik perhatian Opele. Dia adalah cucu perempuan Polaris, jadi dia juga ahli dalam formasi. Teori apa? Kakek, rune macam apa itu? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Polaris akhirnya tertawa setelah mendengar itu. Hahaha, benar, ini adalah beberapa teori yang dibuat oleh manusia ini. Dia dan saudaranya dibesarkan oleh Master Formasi Zasvin di luar kota, jadi dia tahu banyak tentang mereka. Rune ini adalah perbuatannya. Tapi, Opele tidak bisa tidak bertanya, apa artinya? Apakah mereka ada gunanya? Dari kelihatannya, baik dia maupun Zasvin lainnya tidak peduli dengan cerita Ryan. Dia hanya ingin mendengar tentang rune itu. Benar saja, dia sama seperti yang lain. Opele tidak peduli tentang siapa atau dari mana Ryan datang karena dia adalah bagian dari penguasa jiwa. Apapun dia, itu bukan masalah bagi mereka. Polaris mengangguk ketika dia melihat Ryan sebelum bertanya, maukah kamu menjelaskan semuanya sekali lagi? Ryan mengangguk, menyadari bahwa hanya Polaris yang tampaknya menganggapnya penting. Meskipun, dia tidak bisa tidak berpikir ketika dia menjelaskan sekali lagi, dia mungkin hanya berpura-pura peduli. Rowan, di sisi lain, menyipitkan matanya. Dia dan Ryan berbagi visi mereka tentang apa yang terjadi di sekitar mereka melalui koneksi jiwa mereka. Karena itu, Rowan juga melihat adegan di mana Polaris menangis. Kecuali dia salah satu aktor terbaik sepanjang masa, itu pasti tidak dipalsukan. Namun, sepertinya Polaris adalah pengecualian karena orang lain di sekitarnya tampaknya tidak peduli. Apakah dia benar-benar sakit jiwa? Tapi sekali lagi, alam transformasi elemental. Itu bukan sembarang bidang kultivasi. Rowan lalu menggelengkan kepalanya. Keberuntungan atau tidak, semuanya berhasil untuk si kembar.